Dirjen Aptika mundur menyusul serangan ransomware yang terjadi pekan lalu. Menurutnya, ini merupakan bentuk tanggung jawab atas bobolnya keamanan siber Indonesia. Sementara itu, kabar lain terkait serangan ini adalah permintaan maaf dari Brandkeeper, pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Apa motif dibalik permintaan maaf ini? Ikuti ulasannya dalam editorial review. Sementara itu, dari Bali, Detik Sore akan mengulas lebih dalam kebijakan baru pemerintah daerah Bali terkait pungutan untuk pelancong luar negeri. Apa saja pungutannya? Berapa besarannya? Simak laporannya bersama Kepala Biro Detik Bali. Sementara itu, untuk menutup Detik Sore edisi Kamis 4 Juli 2024, Sunset Talk akan mengajak Anda untuk memberi usul penggunaan tanah milik Jokowi yang berukuran fantastis di wilayah Surakarta. Sampaikan usulan Anda melalui kolom chat, tim Detik Sore bersama Wakil Redaktur Detik Properti akan mengulasnya lebih dalam untuk Anda. Jangan lewatkan analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Ni hao, Detikers! Hai, selamat sore Detikers. Wuan. Cocok gak? Cocok lah, coba apalagi kalau Edo berdiri kelihatan crop top. Gak usah dikasih tahu dong. Enggak, kok ini gak crop top. Kalau gini oke ternyata. Iya, menutupi lah setidaknya ya. Menutupi harus ditutupi. Emang kalau zaman sekarang tuh Apa? apa-apa kalau di depan publik harus ditutupi, apa yang harus ditutupi? Nggak boleh Ih, vulgar. kamu tuh gak boleh nyindir gitu. Siapa yang aku sindir? Langsung aja sebut orangnya. Nanti kita punya bahasan, kita punya gosip. Punya banyak Menarik. gosip. Kita jadi acara gosip ya hari ini Gak ya. apa-apa kan gosipnya, tapi bukan cuma hore-hore kan. Yoi. Kita belum bilang tagline kita nih Oh hari iya, ini. oke. Detikers, selamat sore, selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sampai jam 6 nanti seperti biasa kita punya gosip-gosip menarik yang ya sebenarnya bukan gosip ya. Makanya saya quote unquote fakta menarik yang akan kita bahas dengan orang-orang yang pokoknya bikin acara kita hari ini jadi semakin seru gitu ya Do ya. Iya dong, fakta-fakta menarik itu kita akan mengupasnya dalam bentuk Konsep. fakta, dalam Mm-mm. konsep fakta, tapi gosip-gosip yang beredar di masyarakat gitu. Kayak Iya. misalnya kemarin soal bapak yang dipecat itu, terus nanti mungkin kita akan ada sedikit yang akan kita bahas terkait Bapak yang mana nih? yang kemarin habis dipecat loh, diberhentikan. Iya, terus yang dia bikin statement juga itu. Iya. Mhm. Yang katanya ada itulah takut ya ngomongnya. Takut. Biar Detikers saja yang mengira-ngira ya, Iya. tapi nggak harus dikira-kira kok Detikers. Mm-mm. Kita udah tahu kita hari ini akan ngomongin apa aja. Iya, dan jangan takut juga Detikers ya, karena apa yang akan kita bahas ini Mm-mm. Semua sesuai dengan fakta. semua sesuai dengan Iya, nggak ada gosip di Fakta, sini. nggak ada Semua ya. realita berdasarkan cara kerja jurnalistik yang baik dan benar. Detikers, hari ini kita nggak punya Mbak Sheryl. Karena Mbak Sherylnya lagi sakit, jadi buat semua Detikers yang nonton ini, kita doain sama-sama Mbak Sheryl. Semoga bisa cepat sembuh dan kembali lagi bersama-sama kita di sini ya Maya. Iya, betul sekali karena tanpa Mbak Sheryl sangat hampa rasanya. Goyang market ini. Tanpa Mbak Sheryl, goyang market ini. Jadi nggak tahu, nggak ada visi jadinya. Terdeteksi. Besok kita akan Takut deh. Zoom dengan Mbak Sheryl. Takut. Jadi beliau lagi sakit-sakit dari rumah Zoom nanti. Ya ini mereview komentar-komentar dari anggota Dewan Gubernur The Fed gitu. Bisa betul. gitu caranya. Ternyata aku juga baru tahu nih dari Mbak Sheryl. Mbak Sheryl tuh ada mengalami simptom bintik-bintik di badannya gitu. Jadi si bintik-bintik di badannya ini yang membuat dia itu jadi suspek. Oke. Dari suspek tahu ini kan ya, kita kemarin sempat juga rame-rame flu Singapura itu loh. Kan kita pernah bahas juga kalau nggak salah sama Mas Uyung ya. Pernah iya. Ketika rame di Singapura kita bahas kembali di sini. Dan ternyata diawali dari simptom itu ya Mbak Sheryl pada akhirnya dia Iya, suspek. jadi akhirnya gara-gara simptom ini akhirnya dia harus ngecek meskipun kondisinya nggak flu ya. Maksudnya nggak flu beneran kayak batuk, pilek dan lain sebagainya itu enggak gitu. Tapi ternyata dari simptom si bintik-bintik merah di tangan, di kulit itu jadi bikin dia harus
terus ngecek gitu, dan akhirnya sekarang bed rest di rumah. Semoga Mbak Sheryl cepat sembuh. Amin. Semoga ini hanya simptom aja, tidak berlanjut ya ke gejala-gejala yang lebih berat lagi gitu ya, dan bisa kembali lagi bersama kita. Iya, semoga bintik-bintik itu cuma ini apa namanya, gara-gara pas waktu tidur mungkin ada orang yang spidolin kulitnya terus merasa kayak apa ini? Oh, Apa aku ini tahu flu siapa Singapura yang gitu. bikin kayak gitu. Bisa jadi gitu kan? Bisa jadi Gary. Oh, Dia melata di atas tangan mamanya. Mama nggak tuh dia tangan ownernya. Mama. Gary itu adalah peliharaan. Iya. lo membuat semuanya semakin liar ketika lo bilang Mbak Sheryl punya peliharaan dan peliharaannya menyapanya dengan sebutan mama. Orang kan jadinya mikirnya peliharaan yang mana nih, yang minta apartemen apa yang mintanya ini cacing? Kok cacing? Siput. Oh ya, siput tuh siputnya Mbak Sheryl itu makannya wortel, tomat gitu, buah-buahan dia makannya. Dan peliharaannya berlendir. Aduh, takut aku gak berani komentar. Bentar lagi aku di DM nih sama Mbak Sheryl. Takut gak? Ya kalau hari Kamis tuh memang harus penuh dengan tawa ya. Karena menjelang akhir pekan itu akan semakin berat langkah kaki dan langkah-langkah lainnya untuk bisa menyelesaikan pekan gitu. Aku mau nanya sama Edo. Apa? Lo punya playlist lagu yang lo selalu dengerin kalau lo butuh semangat, atau kayak lo misalnya lagi nyetir di jalan sendirian, atau lo lagi naik kendaraan umum terus kayak long trip gitu, yang lo pasti dengerin ada nggak? Semua lagunya Justin Timberlake dan Michael Jackson bisa langsung membangkitkan semangat gue. Oke. Jadi kayak apapun yang gue akan putar kalau memang butuh semangat instan gitu, quick energy. Nah, gue akan langsung putar salah satu lagu dari dua penyanyi itu. Lagu itu memang menjadi penyelamat ya saat-saat kita kritis semangat gitu. Betul. Ya. Termasuk juga cerita yang gue dapet dari Driver hari ini. Apalagi cerita dari Driver. By the way, Detikers, Mae nih kalau misalnya lagi dijemput sama driver tuh selalu dapat banyak insight-insight menarik loh. Karena kita ngobrol, ya kan. Ada satu namanya. Bentar. Apa? Selain dari driver, juga dari makeup artist kita juga banyak dapat cerita menarik kan. Oh iya dong. Mana yang layak broadcast ceritanya? Gue mau cerita dulu nih tadi. Tadi namanya Pak Agus nih. Kalau Pak Agus dengerin drivernya detik.com nih. Iya. Nih Pak Agus tadi cerita. Apa katanya? Dia itu kan sering ditugaskan untuk keluar kota nih ya. Nah terus ketika keluar kota kan dia jalan juga nih sama tim dari Detik kan. Tapi ketika baliknya dia tuh balik sendiri. Nah sementara perjalanannya kosong dong berarti. Iya, jadi wah ceritanya mistis kayaknya. Iya, nih. Jadi perjalanannya jauh nih dan ngelewat tol Trans Jawa yang masih kata dia tuh sekarang itu lagi sepi gitu, kayak dia jarang lah ketemu sama mobil gitu. Wah hari ini Jumat Kliwon emang. Jangan dong Edo, aku jadi merinding nih, orang cuma cerita doang. Hari ini malam Jumat Kliwon, iya gimana? Ih sebel. Pengen ditemenin nih. Takut. Oh itu ujungnya? Bukan. Oh bukan. Oke lanjut lagi. Jadi dia kalau misalnya pulang dari luar kota setelah nganterin dia baliknya kan sendirian. Nah dia itu selalu muter lagu kenceng-kenceng tuh lagunya. Oke. Lagu-lagu yang dia suka lah. Salah satu lagu yang dia Jadi suka kempot. itu bukan. Dia gini. Saya kalau nyetir dia searchnya di YouTube itu lagu galau. Jadi keluar semua lagu-lagu galau. Kenapa itu yang bikin dia semangatnya semangat. malah lagu galau ya? I don't know. But the point is dia ngedengerin lagu itu untuk mengurangi rasa takut dia sendirian. Dan katanya spion depannya dia itu diturunin. Dibalik gitu. Spion depan ya. Spion mobil itu diturunin. Kata dia karena kalau lewat tol yang Trans Jawa itu dia takut nanti ada yang numpang atau apa, karena dia pernah ada kejadian mistis gitu. Jadi dia nggak berani ngelihat spion. Pernah ngelihat maksudnya? Di dalam mobil? Enggak, di luar mobil, tapi dia takut tahu-tahu si itu dia fetching gitu loh, kayak numpang gitu. Coba diperiksa dulu Pak Agus tuh skizo apa enggak? Karena bisa jadi itu halu juga sih. Iya. I don't know ya mungkin tapi ya, tapi itu pada akhirnya sugesti kan. Pada akhirnya sugesti dan itu jadi cerita gitu loh kayak oh aku baru tahu ternyata supaya, karena aku juga sering nyetir sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya ngelihat spion itu agak menakutkan buat dia ngelihat ke belakang, jadi dibalik sama dia. Kan kan udah dibilang sama Oasis, don't look back in anger. Iya jangan. Tapi ngomong lagu galau, ada lagu galau yang menakutkan? Apa? Lingsir.
Oh Gaby. Katanya Gaby yang nyanyi kan. Gue kira itu Gaby Indonesian Idol loh. Karena suaranya mirip-mirip. Ternyata Katanya bukan yang ya. nyanyi hantu. Iya, hantu. Hantu. Copyright-nya gimana tuh? Gak ngerti dah. Copyright-nya Kita ke akhirat gosip banget ya. sih lagi, Ya. ya ampun. Ya gitulah Detikers, tapi semoga aja nih ya kalau orang-orang yang memang udah punya, pasti semua sih pasti rata-rata punya playlist lagu yang bisa bikin Iya, semangat. iya. Hari ini benar-benar bisa bikin semangat karena cuaca di Jakarta, suasana di Jakarta tuh dari kemarin Lagi sore sendu-sendunya ya. itu lagi sendu-sendunya, nggak cuma sendu aja tapi jalanan juga horor. Ini deril Oh horor. ini ya soalnya macet, angin kencang, badai, banjir juga dong. banjir, Bener, aduh. ada zombie. Siapa? Kan ada di kampung zombie. Oh, iya. Gitu. gitu. Iya gitu, oke. Ya begitulah. Iya. Jadi semoga bisa membangkitkan semangat lagi. Dan juga mungkin berita-berita dari kita bisa membangkitkan semangat juga, Dok. iya harusnya ya, walaupun berita pertama yang kita sampaikan ini bikin lemes sih sebenarnya. Karena anggaran sisa untuk APBN 2024 ini kata Bu Sri Mulyani sisa 459,5 triliun. Buat saya sih itu cukup ya untuk sampai 5, 6, 7 turunan lagi. Tapi buat negara ini untuk sisa akhir tahun ini kayaknya sih kurang. Karena memang kalau kita lihat APBN realisasi sampai saat ini, penerimaan pajak kita tuh berkurang selama beberapa bulan terakhir ini. Gitu. Jadi kalau misalnya dilihat dari awal 2024 atau awal tahun ini, itu setoran pajak memang lagi seret Detikers. Kalau lihat data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak per Januari sampai Mei 2024 itu terkontraksi 8,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Jadinya 800 dari 830,5 triliun jadi 760,4 triliun. Nah, fakta ini semakin bikin ketakutan kita, mudah-mudahan bukan ketakutan yang berarti ya, karena Bu Sri Mulyani bilang APBN 2023 tuh sisa itu 459,5 triliun. Nah ini sisa saldo anggaran lebihnya 478,9 triliun. Jadi kita punya tambalan kas dari sisa yang tahun lalu. Terdapat penggunaan SAL sebagai sumber pendanaan APBN tahun anggaran 2023 itu 35 triliun. Sudah memperhatikan silpa dan penyesuaian SAL, maka SAL akhir 2023 jadi 459,5 triliun. Nah, SAL ini akan menjadi instrumen yang sangat penting dalam mengelola APBN sebagai bantalan pengaman yang efektif di dalam melindungi APBN itu sendiri maupun melindungi perekonomian. Jadi kalau misalnya ada yang kurang-kurang, bisalah ditambal sama sisa saldo anggaran tahun lalu ini. Ini APBN bisa digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalanan nggak, Dok? Bisa dong. Bisa ya. Bisa sekali. Nah, ini PUPR juga akan membangun jalan Trans Papua nih, segmen Memberamo Elelim. Gitu ya bacanya. Benar. Elelim. 50 Ekeras. Ya. Kau Balik mau lagi aku nih. berubah jadi Balik lagi. orang Jadi Medan Inang lagi? Mae. Mau kau? Ya lanjutkan lah. Gimana kalian nih ya? Oke, saya bacakan ya Detikers ya. Jadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melakukan penandatanganan perjanjian proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha KPBU untuk pembangunan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura Wamena segmen Memberamo Elelim di Provinsi Papua Pegunungan pada hari Rabu. Dan proyek Trans Papua ini akan dikerjakan oleh pemerintah bersama dengan PT Hutama Mambelim Trans Papua dengan nilai investasi mencapai 3,3 triliun rupiah. HMTP ini merupakan konsorsium antara PT Hutama Karya Persero dan PT Hutama Karya Infrastruktur. Begitu, dan harapannya nih dari Pak Basuki Hadi Mulyono bahwa pembangunan jalan ini karena memang sudah dicita-citakan sejak era pemerintahan Presiden Soeharto awal 1980-an and finally di era ujung era pemerintahan Bapak Jokowi baru nih ada penandatanganannya. Dan ini nanti jalanan akan menghubungkan Jayapura Wamena terutama untuk logistik sehingga dapat mengurangi tingkat kemahalan barang dan juga jasa. Begitu, termasuk juga untuk pemerataan pembangunan ya Do ya? Harus dong pemerataan pembangunan karena kan APBN salah satunya fungsinya adalah alokasi untuk bisa mengalokasikan segala macam kebutuhan pembangunan di Indonesia. Termasuk Trans Papua ini yang juga sudah cukup lama sebenarnya kita tidak mendengar kabar gimana progres pembangunan Trans Papua dalam beberapa waktu belakangan ini. Ternyata ada kontrak baru penandatanganan untuk wilayah
Jayapura, Wamena, Segmen, Membramo, Elelim. Memang kalau bicara Trans Papua tuh ya, segmennya banyak banget. Ada yang menembus gunung, menembus bukit, Kan ada provinsi menembus baru hutan. juga kan. Iya, banyak Papua. provinsi-provinsi baru. Edo sudah pernah ke Papua? Sudah sekali. Papua mana bagian? Ke Yahukimo waktu itu. Wih. Tapi it was long time ago, like 8 years ago or 7 years ago. Itu- Udah lama enggak. Oke. Iya, kode aja, kode. Pengen liputan lagi ya? Masa enggak denger nggak ya? Oke. Kenapa emangnya? Enggak, pengen tahu aja suasana di sana seperti apa. Emang lu belum pernah ke sana? Pernah, tapi ke Jayapura. Oh, Jayapura doang, enggak ke pegunungannya? Enggak. Nah, gue kemarin itu ke pegunungannya, ke wilayah Hukimo. Mm-mm. Jadi kayak dari Jayapuranya kita naik pesawat ATR lagi sekitar hampir 1 jam lah, 45 menit gitu. Terus nyampe di sana, terus masyarakat tuh udah nungguin pesawat presiden datang karena ada Pak Jokowi waktu itu. Oh, datang. ini ngeliput itu. Iya, ada program BBM satu harga. Jadi BBM waktu itu di Papua kan belum sama harganya dengan yang di Jawa. Jadi dengan ada program BBM satu harga ini diharapkan harga BBM di Papua itu sama dengan yang di Jawa dan Sumatera gitu. Iya bener, harga BBM di sana bisa 2 kali lipat, 3 kali Ih, lipat ya Do ya. mahal banget. Karena wilayahnya juga susah diakses sehingga harga operasinya pun beban operasional jadi lebih tinggi. Mudah-mudahan sampai saat ini setelah program itu diluncurkan juga masih tetap sama ya. Harganya sama dengan yang di Jawa gitu. Iya, jadi nggak cuman BBM aja harapannya. Semoga nanti Iya. dengan adanya Trans Jawa ini, Trans Jawa Papua lagi, dong. Trans Papua ini. Tapi Trans habis Papua ini ngomongin- bukan tol ya. Iya, jalan penghubung Jalan kan. penghubung saja ya. Jalan apa yang antar kota lah gitu. Jadi Iya. semoga harapannya juga bisa logistiknya bisa jadi apa? Lancar Iya, gitu jadi kan. harga barang-barang Harga lebih barang-barang murah. juga jadi lebih murah begitu. Itu kalau di pegunungan ya. Kita kalau ngomongin Papua pasti identik dengan pegunungan. Kalau di lautan ada juga beritanya nih Do. Laut mana yang pernah kau seberangi, Mae? Laut Natuna. Pernahkah pria menyeberangi lautan demi menghampirimu? Kayak gimana tuh? Jadi lo ada Oh, di antar pulau. Iya, gitu. antar pulau. Pernah. Tentu saja pernah. Nanya lagi. Kamu jadi bikin aku mengingat-ingat deh. Gak apa-apa, ngingat masa lalu yang indah-indah tuh kan gak apa-apa. Indah Ih, kan? Masa muda itu emang masa lalu Gila ya, tuh emang Masa indah muda tuh banget. yang berapa tahun yang lalu ya, yang diingat ya. Iya, karena itu tuh kayak baru lulus SMA terus kayak baru kerja baru lulus SMA, aku kan kerja dulu, jadi kerja sambil kuliah gitu. Jadi waktu itu LDR ceritanya gitu kan. Lombok mana nih? Jauh. Ya Oh, pokoknya lumayan intinya ya, menyeberangi samudra tuh. menyeberangi 2 pulau. Iya, Samudra Hindia. Pulau dari Jawa menyeberangi 1 pulau ya, Waktu Pulau itu Bali dari aja Lombok gitu. ke Jakarta naik pesawat atau naik kapal? Naik kapal. Serius? Enggak, maksudnya menyeberanginya tuh menyeberangi 2. Nyeberangi pulau dulu ke Bali atau ke Jawa langsung? Enggak, menyeberangi 2 pulau kan jatuhnya, melewati Iya. 2 pulau. Oh, tapi tidak lewat pakai kapal kan? Enggak pakai pesawat Oh, waktu itu. Ya begitulah gitu. Tapi ini Lombok tuh pacarnya di mana sih zaman dulu? di pantai lah. Gila. Di pantai lah. Kita Pertanyaan anak Lombok. pertanyaan dari produser kita tadi itu, anak Lombok itu pacarnya di mana atau pacarannya? Pacarannya. Pacaran. Oh, pacarannya di mana? Di pantai. Di pinggir pantai makan jagung bakar sambil ngelihat pantai Senggigi. Elah, masuk angin. Tapi itu seru sih. Maksudnya serunya adalah karena tempat itunya tuh kayak di ketinggian gitu loh, kayak di ketinggian, jadi berderet itu banyak yang tenda-tenda, terus sambil ngelihat ke bawah tuh kayak pantai Senggigi sampai jauh lah gitu. Bagus Di banget. momen ini Anita Mae selain mengingat momen itu juga mengingat muka-muka yang ada pada saat itu ya. Lupa sih saya. Oh, udah lupa. Lupa saya gimana. Tapi enak orang kan. Lombok pacarannya di pantai. Jakarta pacarannya di kuburan. Emang iya? Banyak, masih banyak. Sampai sekarang. Iya. Kalau zaman dulu, tapi dulu pantai Ancol ya paling ya kalau Jakarta. Iya, ya. Ancol jauh lagi kan. Jauh. Tapi ini kita mau bahas Laut Natuna, bukan laut Oke. bukan selat Lombok atau selat Bali nih ya, Detikers ya. Jadi industri hulu migas Indonesia mencetak sejarah baru nih, Detikers. Karena ada sebuah kapal tanker bakal dikonversi menjadi floating storage production dan
offloading atau FPSO, atau bisa disebut juga dengan unit penyimpanan dan pembongkaran produksi migas terapung. Ih, keren banget. Jadi proyek ini terlaksana di kawasan galangan kapal Pan Ocean PT Dok Warisan Pertama di Tanjung Uncang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mengatakan bahwa proyek konversi kapal tanker menjadi FPSO ini adalah yang pertama di Indonesia. Begitu. Jadi ini lembaga yang bertugas untuk mengelola hulu migas itu juga menjelaskan bahwa inspeksi itu juga langsung dilakukan oleh Kepala SKK Migas Dwi Sucipto bersama jajaran manajemen, dan itu untuk mengecek semua fasilitas termasuk juga penginapan bagi para pekerja yang nanti akan bekerja. Jadi dijamin para pekerja ini, untuk menjamin gitu maksudnya, para pekerja ini mendapatkan fasilitas yang aman dan juga nyaman juga. Begitu. Semoga sukses proyek ini karena memang ini adalah proyek konversi kapal tanker pertama ya. Betul. Menjadi FPSO atau kapasitas floating storage production offloading atau storage produksi yang terapung gitu di atas laut, ini yang pertama. Dan bicara soal Natuna ya, gue pernah juga ke Natuna tahu. Udah pernah Bagus ke ya. Natuna belum? Ke Alifstone nggak? Gue pernah gak ya ke Natuna, lupa. Enggak, kayaknya belum. Kalau ke Ke Batamnya, Belitung pernah. ke Belitung pernah. Ke Batam pernah. Batam Bintan pernah. Pernah. Natuna nggak ingat. Natuna di mana ya? Natuna situ tuh juga? di ujung utaranya Enggak, kayaknya enggak pernah. Indonesia. Enggak sih. Enggak ya. Tapi emang di sana terbatas sih akses memang karena nggak ada. Ada bandara di sana tapi emang terbatas aja karena harus nyebrang lagi dari Batam ke Natuna. Oke. Gue mau bridging kemana ya? Sebenarnya mau bridgingnya ke hari ini kita karena nggak ada Mbak Sheryl, kita akan bahas bersama Anita Mae selaku Widih. analis pasar modal detik.com yang baru saja mendapatkan sertifikatnya, lisensinya. Jadi hari ini adalah hari pertama perdana Lu makanya Anita udah Mae. jangan bohong, makanya jadi belibet. Tau nggak tadi pas kita ngomongin soal Lombok, temen gue yang di Lombok ternyata ada nonton. Serius? Siapa namanya? Namanya Nyonyo. Namanya Yuyun. Ya ampun, Halo kayak nih, Mbak nih. Yuyun. Terima kasih sudah menonton Detik Sore. Salam buat teman-teman di Lombok. Ini di Lombok Mbak Yuyunnya berarti? Iya, enggak, dia lagi di Bogor kayak sekarang. Dia tinggal di gitu. Bogor tapi orang Lombok. Keluarganya udah kayak keluarga sama aku, kakaknya temenan sama aku juga akrab. Jadi dia udah kayak adik sendiri. Kapan gitu. terakhir kali ketemu Mbak Yuyun? Ketemu beberapa bulan yang lalu sih, nggak terlalu lama. Waktu sama-sama di Bogor. Oke. Karena beberapa Jangan bulan yang lalu. dong. Silakan hadir Mbak Yuyun ke dalam studio. Enggak ya. Terus muncul dari dalam layar. Yuyun, aku besok pulang ke Lombok, mau ketemu sama kakakmu. Seru ya. Ketemu sama orang satu kampung. Iya ya. dong. Sama satu orang kampung di perantauan tuh seru sih. Iya dong. Ini ada yang lebih seru lagi nih, Detikers nih. Apa yang mempengaruhi pasar hari ini? Ini dia, kita cek langsung bersama-sama. Silakan. Alright, welcome back to Detik Sore. It's kinda surprise us, but it's okay. Karena hari ini kita walaupun gak ada Mbak Sheryl, kita akan tetap memberikan update terkini dari market yang berlangsung sore ini. Sudah penutupan ya Mae ya? Ternyata sudah penutupan nih sekarang. Dan ternyata IHSG menguat juga nih hari ini. Full hijau gitu ya. Jadi
ini menyenangkan gitu ya, meskipun kemarin Mbak Sheryl sempat bilang mungkin akhir pekan ini akan ada, menjelang akhir pekan gitu ya, akan ada apa istilahnya, konsolidasi melemah, tapi ternyata tidak. menguat Tapi ternyata menguat. Masih confidence marketnya. Masih confidence. Jadi dari awal pembukaan di 7.196, kemudian di tertingginya di 7.262.838 dan terendahnya di 7.204.439. Jadi nggak terlalu jauh selisihnya ya ternyata ya, atau lumayan nih hitungannya ini nih. range-nya ya. Range-nya. Tidak terlalu jauh, tapi untungnya turunnya juga tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh ya. Jadi penutupannya nih di 7.220.889 atau menguat 0,34% Detikers. Ya, atau 24 poin. Dengan transaksi hingga detik ini 10,2 triliun dan ditransaksikan 1 juta kali dan sekitarnya. Kalau dibandingin sama kemarin kan turnovernya sekitar 8 ribuan ya pas penutupannya. 8 triliun. Iya 8 triliun. 8.000 poin sekian triliun, sebutnya gimana sih? Enggak, 8 triliun. Kalau titik berarti koma. Kalau koma berarti titik begitu. Kebalikannya. Terbalik ya. Terbalik dia. Oke. Keluar tuh bahasa Sumatera gua. Kalau misalnya kita lihat beberapa indeks di Asia juga ternyata kita berhasil menguat berbarengan dengan beberapa indeks lain juga. Kayak misalnya di Tokyo itu juga menguat 0,82%, di Hong Kong menguat 0,28%, di Singapura Straits Times juga menguat 0,63%. Cuma China, kemarin juga China ya yang melemah sendirian. Iya, hari ini juga begitu. Apa kemarin kata Mbak Sheryl, sentimen badai. Bukan sentimen yang indeks PMI. PMI. Iya, indeks PMI manufakturnya Cina. Iya. Tapi yang lain ini di Asia menguat semua kecuali China ya. Betul, menguat semua kecuali China. Bagaimana dengan rupiah? Kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah hari ini juga ikut melemah. Artinya rupiahnya menguat, berotot hari ini Detikers. Saat ini di detik ini rupiah berada di posisi 16.325 per US dollar atau USD-nya melemah 0,24%. Adalah sebuah sentimen-sentimen positif ya buat market kita hari ini. Rupiah menguat, IHSG juga menguat, indeks LQ45 juga menguat cukup kencang begitu. Jadi adalah sebuah kebahagiaan buat kalian para investor. Mudah-mudahan yang pada ngoleksi sahamnya juga berhasil ya mendapatkan keuntungan hari ini. Kalau misalnya kita lihat beberapa sektor yang hari ini ada di tengah penguatan, ternyata tidak semua sektor itu mengalami penguatan. Beberapa sektor misalnya yang kita bacain ya, kita belum tahu apa aja yang berhasil menjadi top gainer untuk hari ini, sore ini. But anyway, untuk secara saham yang paling banyak mendapatkan kenaikan harga hari ini adalah VKTR, teknologi mobilitas yang naik 34% bersama dengan SMLI, ATLA, dan PRIM. Sementara buat yang top losers itu ada CLPI, IBOS, PPRE, PPRI, dan HIL. Itu 5 top losers hari ini. Sementara kalau misalnya secara sektor, hari ini di sektor banking beberapa big banks yang ada di pasar modal, BBCA melemah sendirian. Sementara sisanya BMRI, BBNI, BBRI itu berhasil menguat. Sedangkan di sektor konsumsi itu lebih banyak didominasi dengan koreksi. Gitu guys. Properti juga hari ini juga cukup menguat kok. Begitu. Hari ini karena nggak ada Mbak Sheryl, kita cukup singkat saja ya Detikers. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak ngomong nanti jatuhnya bacot. Enggak dong. This is your job. My job? Oke. Oh iya, tapi ini juga ada yang mau menunaikan pekerjaannya Mae. Oh iya, kita ada siapa? Ada Bribda Eklesia. Yang hari ini ternyata di tengah hujan, badai, gelombang, perairan Jakarta masih tetap bisa melaporkan dari jalanan. Kalau kemarin dari studio, hari ini teman-teman NTMC langsung dari lokasi. Selamat sore Bribda Eklesia.
Selamat sore Edo dan juga Mai, halo. Akhirnya Wow, mendengarkan semangat lagi suara sekali Bribda suaranya. Ecclesia. Ini yang kita tunggu-tunggu ya, semangat Betul. membara ini yang kita nanti-nantikan. Meskipun hujan, badai, diterjang semuanya ya. Saat ini Bribda Ecclesia lagi ada di mana? Saat ini saya berada di Cawang Uki, Jakarta Timur, Mai. Oke. Oke. Saat ini kita pengen Bribda Ecclesia menyampaikan laporan terkini langsung dari lokasi. Tapi setelah laporan, sekalian mikir ya Bribda Ecclesia, kita pengen dengerin suara Bribda Ecclesia nyanyi di tengah kepungan hujan di kota Jakarta. Silakan laporannya Bribda Ecclesia. Nah lo. Baik, terima kasih Maya dan juga Edo. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Seperti yang Detikers lihat, situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan karena bertepatan dengan jam berakhirnya perkantoran maupun jam pulang kerja pada sore hari ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas sendiri dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Halim maupun tol Jakarta Cikampek pada sore hari ini tampak cukup ramai dan saat ini banyak sekali dilintasi oleh kendaraan besar maupun angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Begitu pula dari arah Rawamangun maupun Tanjung Priuk yang akan menuju ke arah Pancoran juga tampak cukup ramai. Ketersendatan terjadi di kawasan ini dikarenakan antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, yakni 20 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan dikarenakan situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup padat. Untuk itu kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka jalan yang berlaku dan juga dikarenakan cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan, dan juga kami menghimbau kepada seluruh pengendara roda 2 untuk tidak berteduh di bawah flyover agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dan juga kami informasikan bahwa hari ini masih adanya diberlakukan sistem ganjil genap di mana kendaraan dapat melintas hari ini ialah kendaraan berplat genap dan kendaraan berplat ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Kami mengimbau kepada Detikers untuk tetap mematuhi marka jalan yang berlaku dan tetap mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Ecclesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Mai. Silakan. Terima kasih Bribda Ecclesia. Sepertinya hujannya semakin deras ya di belakang ya. Bener gak? Iya, benar banget Edo saat ini. Udah pernah Hujan belum? angin. Udah pernah belum nyanyi di tengah hujan kayak gini? Udah kayak di sinetron-sinetron ya. Iya. Kayak tapi film India. kayak film India. Tapi kan gak beneran di tengah hujan. Kita soalnya dikasih tahu sama Pimret kita kalau ternyata Bribda Ecclesia itu bisa nyanyi. Karena since Bribda Ecclesia itu keturunan Batak Ambon. Gila, kurang... Mantep apa Mantap lagi apa tuh? itu persilangannya. Boleh dong Bribda Ecclesia dikit aja. Hujan gerimis aja. Lagunya itu. Apal nggak tapi kalau itu? Lanjutannya gimana ya? Tuh, dia nggak tahu lagi. Ikan teri Nggak tahu lanjutannya. diasinin. Ya udah apapun Gitu nggak? deh. Yang ini tadi Maya bilang gini. Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Sambung. Takut belibet ke bahasa Inggris ya. Ya udah bahasa Indonesia. Lagu Glenn Fredly please. Satu. Aduh. Kisah romantis. Enggak. Terserah aja ya, terserah. Iya terserah iya, boleh. boleh. Terserah. Terserah hari ini
Sungguh aku takkan peduli. Aduh, bagus Ku banget lagi tersangkut suaranya. lagi jalani cinta denganmu. Biarkan ku sendiri tanpa bayang-bayangmu lagi. Ku tersangkut lagi, mulai kini semua terserah. Bagus banget Tidak suaranya, salah. lembut. Itu mengalir di telinga tuh sopan gitu ya. Sopan ya. Kalau Sopan pakai headset banget lebih dong. nyaman lagi tuh dengerinnya. Hati-hati ya buat detikers yang mungkin lagi berkendara sambil dengerin pakai headset, takutnya malah gak fokus jalannya. Tapi mudah-mudahan Jangan tetap, dong, tetap jangan fokus sampai ya. dong. Jangan sampai. By the way, anyway, terima kasih banyak Bribda Ecclesia, suaranya bagus banget. Baik, Kita terima kasih. nantikan laporan-laporan selanjutnya dari NTMC ya. Selamat bertugas kembali, hati-hati, bye. Terima Baik, kasih. terima kasih Edo dan Mae. Bye. Iya, bye-bye. Ih, suaranya bagus banget ya. I wish I could. Harusnya tadi bilang gini ya, Bribda Ecclesia mau nggak ikutan karaoke bareng kita? Emang kita mau ada karaoke? Langsung saja kita bikin acara karaoke langsung. dadakan. Yang penting beliau mau Yang gitu penting ya. kita ketemu sama Bribda Ecclesia. Iya, mantap. Ayolah, gitu. Gue Ayolah. nanti gue bawa kecrekan yang dari sini, gue nanti Iya, ngecrekin boleh. aja ya. Ngecrek, Secara gue ngecrek. buta nada, mohon maaf. Nggak ada Maaf, orang yang Detikers. buta nada. Pak Ahok aja buta nada bisa akhirnya nyanyi. Udah gak buta nada dong berarti. Ya makanya bisa. Bisa kayak yang satu ini juga bisa. Kita bisa break. Kita bisa bikin break. Mari kita break. We'll be right back Detikers dengan berita yang lebih seru lagi. Tetap di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Kita Oke, kita kembali lagi di Detik Sore. gak cuma ore-ore. Oh yeay, apakah ini berita hari ini? Semangat banget mau ngabarin orang mundur dari jabatannya. Makanya jangan gitu. Jangan gitu. Lagi rame banget Takut ya. gue ngomongnya takut. Enggak, ini lagi rame banget soalnya emang pejabat-pejabat tuh mundur atau diberhentikan gitu. Kenapa sih? Ya. Ada apa sih? Ya, siapa suruh datang Jakarta. Jakarta? Siapa suruh Datang datang Jakarta. Jakarta? Kalau ini memang beneran kita minta untuk datang ke studio Detik Sore Iya karena dong. kita pengen tahu update-nya seperti apa setelah huru-hara kemarin data PDN kita dibobol gitu. Langsung saja ada Mas Faya, Hola. Ratpel Detik Inet di sini. Halo, Welcome back teman-teman. ke Detik Sore. Welcome back. Yeah. Dingin, Mas. Hah? Dingin nggak? Dingin gua. Ya karena di luar masih hujan ya? Biar kayak vibe-nya. Oh iya bener. Kayak Jadi- Eminem ya. Enggak dong, kayak hacker dong. Oh, udah ya. Kemarin soalnya kita hampir kayak gitu kan, terus Mas Fayanya nggak pakai itu, kemudian beliau datang dengan perawakan Hujan nih. yang berbeda. Jadi- Iya, harusnya sekarang Mas hujan Faya juga. itu dipakai terus suaranya pakai voice changer. Iya pakai nyer. Mas Faya udah mau Spill. ngasih tahu bahwa emang beliau kelihatan biasa aja ketika mundur itu, Mas. Ya sebenarnya ya seperti dibilang bahwa dia merasa bertanggung jawab secara moral karena emang di bawah bidang yang dia urusin kan. Makanya Pak Semi mengundurkan diri dari posisi dia yang sebenarnya 3 bulan lagi sih kan pergantian kabinet juga ya. Jadi balik lagi ke Chris Patih nih sekarang ya. Apa ya? Mas Semi. Semi kan yang mundur. Ampun. Tapi Dirjen Aptika ini memang direktorat yang bersentuhan langsung dengan Iya, aplikasi dan substansi itu. informatika adalah bidang yang memang bertanggung jawab langsung soal ini gitu kan. Tapi more than that sebenarnya mundur di satu sisi adalah bentuk tanggung jawab. Banyak yang bilang gentle ya. Pengamat juga bilang oh gentle nih, berani di tengah yang isu-isu lain kayaknya lagi banyak isu juga kan, pejabat-pejabat itu Iya. ada yang mundur, ada yang diberhentiin, tapi ada juga yang kayak tebel muka doang gitu kan. Tapi Iya, juga iya. oke, kita apresiasi dia mundur sebagai bentuk tanggung jawab dia. Tapi jangan lupa juga ini ada PR yang tetap harus diselesaikan terkait soal pertahanan digitalnya Indonesia nih gitu. Sampai tadi malam tuh sebenarnya ini juga kita nunggu-nunggu aja kan, karena kan janjinya si Tengah Brand Cyber malam nih dia ngasihnya ya. menjelang-jelang lah sekitar jam 10-an gitu udah mulai ngantuk-ngantuk juga tuh kan. Jadi dikasih enggak nih kuncinya gitu kan, pasti teman-teman media juga udah pada jadi nggak sih, Nungguin jadi nggak sih ya. kan. Tapi akhirnya
jelang tengah malam tuh dari beberapa pengamat keamanan siber juga udah ngomong beneran dikasih loh gitu. Itu mengonfirmasinya ke siapa? Nah, mereka ada forumnya kan, forum yang emang jadi Brand Cypher itu kan emang punya forum buat dia woro-woro. Nah itu forumnya emang orang beberapa ya yang doyan sama isu begitu pasti ke situ. Oh jadi menunggu informasi dari mereka ya, Menunggu bahwa informasi kita bahwa udah ngasih gitu bener ya. kita kasih. Iya, Nah iya. terus kemudian kayak beberapa pengamat seperti Mas Pratama Persada dari Cisrek, terus juga Mas Alfons Tanujaya juga dapat infonya, terus mereka konfirmasi ke Kominfo atau ke BSSN. PDN, ke PDN Oh, kan PDN ya, pusat maksudnya. data bener dikasih, ada nih bener. Jadi pas jelang tengah malam itu ada informasi bahwa kuncinya beneran dikasih tuh Beneran sama. dikasih dan beneran bisa dibuka ya. Nah, untuk beneran bisa dibuka kan nunggu lagi tuh kan kita dari mereka ngecek dulu nih beneran bisa dibuka nggak nih. Dari Kominfo juga bilang untuk sampel yang ada data sampel itu kebuka. Nah, sementara untuk pusat data nasional sementaranya PDSN 2 itu kan karena dia terisolasi ya, karena dia udah dipotong aksesnya. Jadi dia lagi dibukain dan kita sebenarnya dari jumpa pers pagi juga belum mendapatkan jawaban konfirmasi apakah bisa udah kebuka semua gitu. atau baru kebuka sebagian gitu. Nah, terus juga dari pengamat bilang sebenarnya yang dikunci itu ada 2 ransomware sebenarnya yang mengunci ini PDN. Jadi ada Lockbit masuk sama satu lagi namanya Babuk, itu juga mengunci juga dari 2 titik yang berbeda. Lumayan banyak Sehingga harus punya 2 kunci itu maksudnya. Kata hackernya 1 doang cukup sih buat gitu. kebuka semuanya gitu. Hampir gitu ya hacker bilang Percaya 1 hacker cukup sih. Gitu jadi Kapan akan dikasihnya tuh Mas? udah dikasih untuk jadi yang udah dikasih itu kuncinya yang Babuk, karena Babuk itu mengunci virtual mesinnya, yang satu ngunci window-nya gitu. Tapi katanya untuk dari yang buka virtual mesinnya udah bisa kebuka semua, bilangnya Window pun gitu. bisa dibuka Ya, Ini berarti gitu. lagi prosesnya untuk membuka semuanya atau Iya, gimana? dalam informasi terakhir sih sedang dibuka untuk semua data ini. Kita belum dapat jawaban lagi nih udah clear kebuka semua atau masih sebagian. Itu juga dari keterangan yang tadi pagi kan jangan baru sampai segitu doang kan informasinya. Terus kemudian dari BSSN. kenapa? BSSN. Dari Kan katanya BSSN, pemulihan Iya. seutuhnya sama BSSN kan ya? ya pemulihan sama tim itu kan, dan mereka masih melakukan investigasi untuk beneran ngecek Keseluruhannya. keseluruhan data yang sudah terkunci. Jadi belum bisa juga terkonfirmasi sampai saat ini apakah data tersebut masih utuh atau ada yang hilang atau gimana? Kalau dari klaim tim hackernya sih mereka bilang mereka punya datanya, tapi mereka ibaratnya gue udah ngasih lu bisa buka, tapi gue Gua udah megang. dapet, Gua udah dapet. karena udah Gitu. udah diambil kan ya, udah diubrak-abrik. Gitu. Jadi kali bukan artinya ya namanya gue ya maksudnya Bukan artinya data kita aman gitu ya. bukan artinya ini gue kembaliin semuanya, gue nggak nyimpen sama sekali, enggak, mereka ini lu bisa Gua buka kasih, nih, tapi gue udah pegang juga gitu. Setidaknya untuk urusan Setidaknya untuk yang saat urusan ini ya layanan terdampak, publik ya, itu bisa setidaknya untuk layanan publik yang terdampak harapannya bisa pulih total lagi. Karena kan dari BSSN bilang backupnya di cold storage-nya itu cuma 2% gitu kan, jadi banyak banget yang sebenarnya agak kelabakan juga gitu. Itu juga backupnya juga milik personal dari Masing-masing tenant. masing-masing tenannya ya. Tapi soal si Pak Samuel ini sendiri Mas, beliau ini kan kalau dibaca-baca nih udah 8 tahun nih jadi dirjen ya. Iya. Maksudnya apakah pengunduran diri beliau pada akhirnya memberikan dampak seperti apa untuk Kominfo, bahwa ada upaya pertanggungjawaban di situ, atau justru harusnya bukan Pak Sam yang mundur gitu, atau gimana harus sih melihatnya? Karena ada petisinya juga kan justru Iya, yang kemarin sampai begitu ya, sampai yang ke level top diminta, gitu kan. benar. Jadi sebenarnya gini, apakah pengunduran diri di sekarang ini adalah waktu yang tepat atau enggak gitu. Sekarang kalau kita bicara soal keamanan data itu adalah proses yang terjadi, yang mestinya sudah dipersiapkan sebelumnya, bukan setelah kejadian baru gerasa-gerusu gitu. Jadi ini adalah proses yang harus berlangsung setiap saat dari periode-periode sebelumnya. Ada atau nggak ada ancaman itu suatu hal yang harus dipersiapkan gitu. Jadi satu hal kita apresiasi dia bertanggung jawab, entah levelnya mau sampai di jalan atau itu internal mereka lah ya. Tapi kita ngelihat ada dia berani bertanggung jawab untuk itu. Terus juga kita melihat bahwa sebenarnya ancaman terhadap keamanan data kita tuh kan nggak cuma sekarang gitu, dari sebelumnya. Jadi ketika
kita merasa aman-aman aja, sebenarnya mungkin di belakang sana ada yang sedang berjuang mempertahankan data kita gitu. Iya. Oke, selamat gitu. Tapi terus kemudian ada kejadian. Tapi terus yang perlu diketahui juga, kadang namanya hacker ya, tim ransomware tuh kan mereka kadang tuh mengintai korban itu nggak sekali jadi gitu loh. Mereka tuh sebenarnya ada proses. Kalau kita bicara tahapan ransomware ya, itu tuh nggak langsung gue langsung aja gitu ngincer ya. lo, langsung gue incer sekarang gitu. Enggak, jadi sebenarnya pasti ada proses, namanya kayak maling kan, ngamatin Pengintaian dulu. dulu ya. Dari riset dia ya. Iya, maksudnya. mereka tuh selalu namanya juga maling, mereka tuh ngeriset dulu kan, riset Iya. dulu. Pasti mereka tuh akan cari ini potensial nggak sih kalau gue colong datanya. Jadi selalu ngincer kayak yang kira-kira, karena mereka pasti pengen dampak yang gede kan. Kalau misalnya warung kecil doang ngapain gue, tapi kan dia ngelihatnya, oh ini nasional nih, gede nih, datanya banyak, atau enggak konsumennya banyak banget, juta. Nah, jadi kan selalu ada proses pengintaian gitu, reconnaissance lah buat mengenalin itunya. Udah gitu mereka coba infiltrasi lewat mana gitu kan. Prosesnya juga pasti mereka akan ngincer nih, ini adminnya siapa sih gitu. Jadi mereka akan cari-cari tahu, terus nyari-nyari celah, bisa nggak masuk ke sistemnya, apakah sistemnya udah diperkuat, misalnya dia udah pakai firewall nggak bisa nembus, atau enggak dia punya sistem keamanan berlapis yang nggak bisa nembus. Jadi selalu ada begitunya. Ketika pun udah akhirnya berhasil masuk tuh nggak langsung ngunci, itu biasanya mereka utak-atik dulu nih datanya menarik nggak, sampai akhirnya mereka menemukan waktu, oh ini waktu yang tepat buat gua kunci gitu. Jadi ketika mereka udah yakin nih kalau gua kunci lumayan bisa membuat kericuhan gitu kan, baru mereka gitu lakukan gitu. Tapi alasan akhirnya mereka mau ya udah deh, kayak jatuhnya nih kalau misalnya ada pemberitaan channel news itu giveaway ministry, apa tuh? Giveaway minister ya. Giveaway minister katanya. Kita juga sebenarnya bukan suatu hal yang nggak pernah terjadi ya, tapi ada beberapa case di mana si pelaku ransomware ngasih ini gue bebasin lu, tapi dengan pesan yang menohok, menyindir bahwa sistem keamanan lu bobrok banget sih, ngomong gue nembus gitu. Jadi ada beberapa case di mana si pelaku tuh emang melakukan itu juga, emang bener kayak gitu ngasih ya. kunci gitu, ngasih kunci sama ngasih, intinya mereka ingin membuat pelajaran atau enggak sengaja untuk membuat malu pihak-pihak pemilik datanya, udah gitu. Tapi ada yang bilang gini, itu pelaku hacker ransomware meminta maaf itu bukan sesuatu yang umum dilakukan gitu. Nggak tahu apa pernah ada yang kayak gitu atau baru ini. Maksudnya gesturnya kenapa bisa kayak gitu, Mas? Minta maaf itu nggak kayak minta maaf kayak atau sarkastik apa gimana? Iya, sih? saya kalau kita ngeliatnya lebih sarkastik aja ya, kayak gitu. Sorry ya gitu. Tapi bukan aja sorry, nggak gitu. Mereka kayak karena ada pesan menyesal ya, bukan iya. menyesal tapi nggak, karena ngalenginnya sebenarnya gitu. kemarin itu sebenarnya waktu si hackernya ini ngasih kunci itu masih ada ancaman sebenarnya, kayak mereka tuh kalimat ancaman, kalau kalian ngebuka ini terus bilang bahwa kuncinya kalian dapat dari orang lain bukan dari gua sebar data lo gitu. Jadi sebenarnya waktu mereka ngasih kunci itu tadi malam tuh masih ada ancaman. Iya, jangan dari pihak ketiga. Kalau lu bilang ini dari pihak ketiga bukan dari gua yang ngasih ke lu, gua ini data lu Sebarin lagi. Jadi mereka ngasih ngancem juga gitu. Udah minta maaf tapi masih ngancem juga gitu. Jadi gitu lah. Makanya lebih ke sarkastik ya itu. Lebih ya. ke sarak ya, kita ngeliat Dan bilang kalau ini nih butuh investasi besar, jadi please take care of this kind of stuff gitu. Iya. Ya sebenarnya itu juga serius, harapan dari semua orang yang udah setelah ini beneran deh serius gitu. Beneran untuk proteksi data tuh. Tapi jangan macam-macam lagi. Aneh ya, maling ngasih nasihat gitu supaya nggak bisa gue curi. Itu kalau kayak gitu artinya antara dia kita kayaknya kalau untuk ini harus suuzon ya, antara dia tuh kalau dia kayak gitu itu kan tubir itu ya. Iya. Jangan-jangan Iya, sebenarnya iya. dia sebenarnya udah nembus jauh lebih dari itu sebenarnya. Nah, itu. Udah sebenarnya udah dapat apa? Celah-celah atau backdoor lebih banyak dari itu sebenarnya. Jadi kayak nih gue lepas gue sebenarnya bisa dapat ikan lain nih gitu. Jadi ya itu juga yang sebenarnya perlu kita waspadai ya, jangan-jangan Oh gitu. iya sih. Jadi Gitu. akhirnya berkembang banyak pendapat yang sangat banyak gitu ya, akhirnya yang komentar soal ini, oh ternyata bisa jadi seperti yang tadi kita bahas, bisa jadi ini, bisa jadi begitu gitu kan. Ya mungkin karena salah satunya ya emang ada hacker tanda kutip baik hati tiba-tiba ngasih kunci minta maaf lagi. Bahkan ada yang berspekulasi ini apakah sudah ada
transaksi di bawah tangan yang tidak terlihat, kemudian akhirnya dibikin skenario seperti itu, Seolah-olah atau memang gara-gara intervensi dari badan siber kita gitu. Yang soal itu yang pertama kan tidak terkonfirmasi ya, dan mereka Pemerintah pun tidak ada iya, tidak terkonfirmasi mengakui itu dan termasuk juga kayak misalnya yang soal ada 2 ransomware yang mengunci Iya. PDN juga kan itu nggak terungkap secara terbuka, tapi justru malah dari pengamat-pengamat yang bilang ini ada 2 gitu, karena emang mereka yang menggeluti bidangnya gitu kan. Jadi ya so far sih mungkin publik juga bisa mencari informasi dari aneka pemberitaan lah ya. Kita bisa sama-sama lihat, sama-sama kritisi lah. Ini soalnya data kita semua, Bu. Data benar-benar. masyarakat ini. Mungkin kalau secara personal Mas ada tips nggak supaya kita tahu perangkat kita itu kena ransomware atau enggak? Ya sebenarnya kalau lagi-lagi ini ransomware biasanya akan mengincar lebih ke corporate yang nggak langsung individu-individu, karena lagi-lagi mereka mengincar sesuatu yang gede, kan katakanlah perusahaan, negara atau enggak lembaga yang gede lah ya, mungkin NGO gede gitu mereka incar. Pertama yaitu punya sistem pertahanannya mesti, karena sekalinya udah kekunci. Jadi kalau dibilang gimana persiapannya, sekalinya udah kekunci berarti lu udah bobol gitu kan. Kita mitigasinya apa gitu kan. Pertama ya punya sistem keamanan yang baik. Jangan yang, kalau bisa ada budget buat yang bagus, pakai yang bagus sekalian. Admin hati-hati, yang siapapun yang jadi admin pasti dia yang akan dinyet duluan kan. Jangan akses data kita di sebarang tempat, di tempat yang beneran Benar. kita make sure aman. Ya, ibaratnya jangan pakai akses publik lah buat mengakses data yang sifatnya pribadi, apalagi punya perusahaan atau punya lembaga gitu kan. Terus kerjasamalah sama banyak perusahaan keamanan siber, banyak banget gitu kan yang bisa diajakin jadi konsultan buat Keamanannya ya. Terus juga ada proses mitigasi lah, maksudnya itu kan nggak kerja sendirian sebenarnya. Dalam satu organisasi atau perusahaan pasti kan ada beberapa orang yang terlibat. Misalnya kalau melibatkan pihak luar untuk membantu konsultasi keamanannya, pasti kan tuh ada ibaratnya ada sistem mitigasinya yang bisa dikerjain. Terus kemudian uji berkala, misalnya emang sengaja ngetes nih punya gua aman apa enggak, dengan pihak-pihak yang emang tolong dong bantuin cekin punya gua aman apa enggak. Itu kan suatu hal yang sifatnya maintenance rutin ya, jangan di mandatory sebenarnya. mandatory gitu. Dan terakhir paling penting yang sering dianggap remeh, backup. Nah itu Backupnya dia tuh benar. Yang mantan pemain MU itu ya. Backup itu ya. Yang Backupnya meritnya deh pakai baju gitu. ungu itu ya. Beneran mesti ada, mesti punya, dan jangan cuma satu doang, tapi beneran mungkin bisa disiapin di Tapi yang beberapa. kemarin backup nggak ada itu maksudnya cuma di beberapa instansi kan, nggak the whole PDNS itu nggak punya backupnya. Iya. Itu gimana sih Mas? Iya, sebenarnya? jadi kan kalau katakan dari sekian berapa 100 lebih tenan, mereka bilang 2% ya, berarti kita hitung aja. Jadi mereka tuh kayak ya gue naruh di situ dan merasa yakin ini udah aman banget gitu. Jadi mereka nggak siap backup karena ngerasa PDNS-nya udah aman gitu. Itu yang mungkin jadi kesalahan juga ya, bahwa tetap aja walaupun kita tidak bisa dinormalisir juga ya. Backup tetap wajib lah. Akhirnya kan itu yang perubahan yang terjadi dari kejadian ini, dari pemerintah sendiri kan akan mewajibkan backup untuk seluruh tenan yang akan memakai pusat data nasional pada akhirnya. Dan itu jadinya udah mandatori sekarang gitu. Kemarin tuh kayak ditarik juga loh dari isunya dari Kominfo, akhirnya sampai ditarik ke Polhukam kan. Jadi udah beberapa hari 2 hari terakhir tuh udah langsung satu pintu aja langsung ke Polhukam gitu. Jadi ya berarti kita udah bisa membayangkan bahwa ini suatu hal yang Sangat serius banget nih gitu. Polhukam langsung ininya. Polhukam Memang ya langsung. keamanan sih maksudnya kan. Betul. Iya, Harus ada proteksi ekstra gitu ya. Harus ada untuk proteksi ini. ekstra, backup, cadangan itu penting banget emang. Betul. Ini kita foto-foto kita di handphone aja ada backupnya. Masa data negara nggak ada backupnya Yes. gitu. Nah, Dan jadi- kayaknya emang data-data kita nih masyarakat Indonesia emang seenggak aman itu kali ya Mas ya. Karena tahu nggak sih di sosmed kemarin-kemarin ini juga sejak ada isu ini banyak yang posting pada beli gorengan itu dibungkusnya pakai fotokopi kartu keluarga. Iya, Iya. udah Tahu nggak lama sih? banget itu kita ketahui dan kita normalisir ya. Nah, Nah, itu dia. Padahal sebenarnya itu juga termasuk salah satu kebobolan data sebenarnya ya. mungkin untuk itu kan tadi lebih ke corporate sama ke pemerintah ya, tapi mungkin ke masyarakat gitu. Kita juga harus lebih sensitif soal data kita sendiri ya, maksudnya
di sisi lain kita nyerahin data kita ke pengelola data lah, entah itu bank atau apa, tapi di sisi lain yang bisa kita kerjain sendiri terkait sama perlindungan data ya. Kalau misalnya kita ya udah, kita juga mungkin secara individual kita punya backup atau enggak, mungkin kita juga sensitif kalau misalnya ada pihak lain yang nanya soal data kita gitu ya. Kayak kita mungkin nggak bisa langsung serta-merta ngasih apa gitu, tapi mungkin kita kayak, lu serius butuh data ini data pribadi gue, jadi kita harus lebih sensitif untuk memproteksi data kayak gini Mas, pribadi kemarin kita sendiri. saya liburan terus travel agentnya di grup itu kan ngumpulin banyak anggota trip, terus di dalam grup itu minta, karena untuk manifest minta tulis NIK kita sama nama lengkap. Jadi di dalam grup itu semua orang nulisin NIK dan nama lengkap, yang maksud pas gue ngelihat, loh mereka kok semudah itu ya nulisin NIK di forum terbuka gitu. Padahal kan itu sangat bisa dipakai datanya gitu loh. Apalagi kalau disertain, jangan lupa ya di foto KTP-nya lah. Aduh. Ya itu. Itu kalau kita juga kalau pembayaran kan harus ada foto NPWP sama KTP. Itu udah wajib itu. Nah itu mudah-mudahan tidak disalahgunakan ya. Makanya juga menyerahkannya ke orang yang memang benar-benar bisa kita jamin keamanannya sih. Kayaknya meski semua orang ya, kayaknya kan udah saling tahu deh KTP, iya. apalagi kalau misalnya untuk orang-orang yang memang bekerja kayak untuk freelancer, pembayaran gitu freelance misalnya. gitu-gitu kan. Jadi beneran jangan beda dinormalisasi orang. Untuk urusan sebar-sebar data ini, beneran itu mesti diproteksi. Terus kemudian untuk pihak-pihak yang punya data atau enggak mengelola data dalam jumlah banyak, please beneran dijaga baik-baik data kita. Tapi ngomong-ngomong soal hacker baik ya. Iya. Bukan soal hacker baik, tapi ini ada sharing experience juga dari salah satu pakar. Hacker tuh bukan yang nggak bisa dikontak, bukan nggak bisa dinego loh. Sejahat-jahat mereka. Secara angka maksudnya? Bukan, atau secara kelakuan gitu. Jadi pernah ada case, ada yang kena ransomware. Dia tuh NGO, dia terus ngadu ke si pakar, terus pakarnya yang coba ngontak si hacker lewat berbagai jaringan dia. Lepasin lah, terus katanya ngapain gue lepasin, ini yang lo kunci, ini tuh NGO buat orang yang ngurusin orang-orang cacat, difabel. Jadi mereka masih punya salah sasaran ya. Iya, terus berarti bisa aja si hacker ini salah sasaran nyurinya ya. Iya, jadi karena kan mereka ngeliatnya ini data gede penting, tapi ternyata NGO-nya NGO yang ngurusin difabel, terus akhirnya dibukain sama dia, nggak jadi deh gitu. Bisa gitu juga, ada case. Indonesia gitu juga ya. Lepasin lah, ini yang lo curi datanya negara lagi tit. Tapi itu beneran ada case kayak gitu. Bisa jadi dinego ya. Iya, karena ternyata yang di datanya di kena ransomware tuh itu NGO yang ngurusin orang-orang difabel. Jadi kayaknya mereka iba gitu, ya udah deh gue buka gitu. Tetep hacker tersentuh punya hati ya. Hatinya kira hacker gak punya hati ya. Hacker juga Tetep manusia. Hacker juga manusia. Mudah-mudahan gak kejadian lagi ya. Iya, itu dia. Semua orang nih. Tapi satu lagi mungkin Mas, after ini efek kedepannya kalau misalnya ya anyway data kita juga sudah dipegang juga sebenarnya kan ya. Efek kedepannya yang bakal the worst case mungkin yang bisa terjadi dari ini apa? The worst case ya kejadiannya berulang kalau misalnya kita sama sekali nggak ada lesson learn yang kita ambil dari ini ya. Aduh beneran ya parah banget kalau sampai layanan kejadian publik lagi. lagi. Layanan publik lagi karena dampaknya ke publik apa pasti keganggu deh. Lu bayangin kemarin aja imigrasi yang ganggu kayak gitu. Ya, yang lebih ngeri sebenarnya gue kalau layanan kesehatan rumah sakit, karena itu urusan nyawa orang kan. Gimana kalau seandainya yang dikatakanlah, soalnya di Amerika pernah ada ransomware ngincernya rumah sakit. Iya. Jadi itu kan data orang sakit, data orang butuh data medis kan, dokter segala macam. Udah pasien gue nih butuhnya apa, ternyata data dikunci, itu kan fatal juga. Iya, Jadi itu yang aduh jangan sampai gitu. Jadi lesson learn, serius untuk proteksi data, jangan sampai kejadian ini berulang lagi. Terus benar hati-hati sama data publik, untuk pejabat-pejabat yang berkepentingan yang ngurusin dan bertanggung jawab sama ini. Please take serius ya. Take serius. Atau beneran kalau masa sih nggak ada yang bisa gitu. Banyak talenta digital di luar sana yang bisa kita rekrut buat itu. Bisa kolaborasi juga sama beberapa konsultan keamanan yang emang mereka ada di sana kok, dan mereka ready buat ngasih. Ya kalaupun harus impor lah gitu ya. Impor. Artinya serius gitu kita. Ya nggak cuma naturalisasi. Iya, naturalisasi bisa. Maksudnya nggak cuma beras doang diimpor atau mungkin kedelai, tapi yang gini-gini juga kan di tengah arus digitalisasi ini juga salah satu yang esensial untuk bisa dilakukan. Mudah-mudahan ya kita sama-sama berdoa. drama nih.
Selamatkanlah. Jadi mulai dari otoritasnya, legislatornya, kitanya juga sampai ke kita sendiri juga ikut andil juga ya, nggak sepenuhnya ke pemerintah juga kita salahin, tapi kitanya juga harus ikut juga menumbuhkan sadar untuk menjaga keamanan data kita juga. Setuju. Baiklah, Detikers, by the way, makasih Mas Faya sudah hadir kembali di Detik Sore, ngobrol-ngobrol gosip-gosipnya. Habis ini udah ada ketahuan nggak Mas, siapa lagi yang mau mundur? Siapa tahu ada gosip-gosip bawah tanah, ada yang Sehari sedang langsung banyak mempersiapkan pejabat ya hari pidato. ini yang dari KPU, Iya ya. Kominfo. Ini yang mundurnya Pak Sam juga baru hari ini kan? Iya baru hari ini. Atau kemarin sudah dapat infonya? Kan? Kemarin biasa kalau kemarin malam gosip-gosipnya Pak Sam besok Oh udah ada mau. gosip-gosip Iya. dari kemarin berarti. Soalnya udah ada undangan Pak Sam besok mau statementnya apa nggak dibilangin kan biasanya gitu. soal apa nih gitu. Iya, iya, Soal iya. isu yang mana nih Iya. nggak dibalas. Wah terus baru Ternyata wah, breaking ini ya. bener. Iya. Gitu. Alright. Oke, kalau gitu maybe next time lagi Mas kita ngobrol-ngobrol kalau udah ada update lagi nih. Kalau ada yang Mudah-mudahan lucu Kalau lagi. ada, Iya. kalau ada update lagi. Mudah-mudahan kalau gue diundang ini yang temanya ceria gitu ini serem-serem Iya, dulu. ya. Apa ya tema ceria ya? Siapa tahu ada update ternyata kuncinya ya semoga bisa dibuka dua-duanya ya. Gitu. Ternyata Iya. cuma Ya kalau nggak hacker, Dari sampel kan udah kebuka, mudah-mudahan dari yang hole ini juga kebuka kok. Karena ya kan tadi kan yang kunci yang babuk itu kebuka itu kan bisa cukup buat ngebuka 2 itu katanya. dan yang paling penting semua layanan publik bisa beroperasi dengan normal. Bisa pulih lagi ya. Amin. Alright, Detikers. Ragu-ragu ya. Thank you so much for accompanying us sampai detik ini. Tapi kita belum kemana-mana. Kita habis ini masih punya segmen lainnya yang tidak kalah menarik. Betul. Habis ini kita akan jalan-jalan ke Bali, Ya, asik. Pulau Dewata. Mau ikut Mas Faya. Sesaat lagi Detikers, jangan kemana-mana. Tetap di Detik Sore. Nggak cuma Hore. You're still watching Detik Sore. Nggak cuma hore. Yo, wehehe. Apa ya? Oh, ini abis ngemil nih Detikers, jadi tenaganya agak terebus sedikit. Gimana? Jangan dong. Terbus sedikit. Mudah-mudahan bisa ditambah semangatnya lebih banyak lagi dengan kita ngobrol sama narasumber kita selanjutnya ini, Mae. Ini adalah orang yang selalu kalau ngobrol sama kita itu kasih penjelasannya sangat elaboratif. Kita nanya satu pertanyaan, beliau langsung jawab dengan sangat lengkap dan jelas. Siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan Mas Gangsar? Selamat sore, Mas Gangsar Parikesit. Halo, sore, Edo, main. Kok lemes Mas? Yang semangat dong. Kita Sore. bajunya sudah membara, menyala, Udah menyala nih Mas Gangsar. Ayo dong. Kita bilang Detik Sore, Mas Gangsar bilang gak cuma hore-hore ya. Siap, Oke. Mas Gangsar, selamat datang di Detik Sore. nggak cuma hore-hore. Yeay, Emang beliau lumayan lah. tonnya di situ doang, Mae. Lumayan lah. ada Sepanjang saya kenal beliau sedikit memang dikit. ton nadanya memang segitu doang. Gak bisa lebih tinggi. Kalau lebih tinggi lagi Nggak nanti kulitnya terkelupas ya Mas Gangsar ya. Mas Gangsar apa kabar? Sehat, Edo, Mai, gimana di Jakarta? Ya. Di Jakarta cuaca lagi tidak menentu seperti perasaan ini. Jadi ikut Ouch. tidak menentu. Terombang-ambing ya perasaan Anda ya. Iya. Ini seperti turis-turis asing di Bali juga nih kayaknya lagi terombang-ambing juga. Kemarin habis digerebek karena bikin kejahatan siber. Sekarang ada lagi nih perda pungutan turis asing yang akan ditambah pasalnya oleh Pemprov Bali. Ini gara-gara turis asingnya makin bandel apa gimana Mas Gangsar? Boleh diceritain? Baik, Edo dan Mai. Jadi usulan ini bermula dari hasil evaluasi penerapan pungutan turis asing yang sudah berjalan sejak Februari lalu. Nah, pada saat rapat paripurna beberapa waktu lalu, salah satu anggota DPRD itu mengusulkan adanya kenaikan pungutan turis asing. Mulanya itu. Jadi anggota DPRD tersebut mengusulkan kenaikan pungutan turis asing dari 10 US dollar menjadi 50 US dollar. Wah lumayan kenaikannya ya. Betul, 5 kali lipat.
kalau kita asumsikan dengan nilai tukar rupiah yang saat ini berada di 16.000 misalkan, artinya 800.000 seperti itu, Edo dan Mai. Tentu ini kan nanti tergantung ya dari nilai tukar US dollar dengan rupiah seperti apa. Gitu. Nah, dari situ kemudian wacana itu menggelinding dan mendapat sejumlah respons dari stakeholder terkait. Misalkan dari PHRI itu merasa bahwa kenaikan pungutan turis asing belum waktunya seperti itu. Karena bagi PHRI ini dianggap sebagai sebuah barrier atau penghambat ya, Edo dan Mai. Karena di satu sisi sebetulnya Bali ini berkontestasi gitu ya dengan negara-negara lain juga terkait pariwisata. Ada kekhawatiran dari Ketua PHRI Bali yang juga Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 bahwa kenaikan pungutan turis asing dari $10 menjadi $50 itu akan membuat turis asing kabur karena menganggap bahwa pelesiran di Bali ini sekarang lebih mahal. Seperti itu. Itu pun juga disampaikan oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Bali, begitu, yang juga sebetulnya dia merasa keberatan jika pungutan turis asing itu naik dari $10 menjadi $50 seperti itu. Nah, dari isu tersebut kemudian muncul wacana lain, yakni adanya penambahan 2 pasar. Jadi memang sebelumnya saat pungutan turis asing ini berjalan beberapa bulan, itu sejumlah anggota DPRD itu sempat mengusulkan gitu adanya pemberian insentif. Insentif ini diberikan bagi pihak-pihak yang bisa membantu atau meningkatkan pungutan turis asing. Seperti itu. Nah, besaran insentifnya, mekanisme pemberian insentifnya, nah ini yang akan dibahas sebetulnya. Karena ini akan mengubah perda. Artinya ketika produk hukumnya dalam bentuk perda, perlu ada kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif. Kemudian juga muncul wacana bahwa diberikan sebuah sanksi bagi para turis asing ataupun wisman yang melanggar aturan tersebut. Seperti itu. Nah, karena sebelumnya mekanisme pemberian sanksi ataupun insentif belum diatur di perda yang saat ini berlaku. Seperti itu, Edo dan Mai. Nah, kemudian saat rapat paripurna terakhir, itu penjabat Gubernur Bali, Mahendra, menyetujui bahwa akan adanya penambahan ataupun revisi dari perda pungutan turis asing tersebut. Itu Edo dan Mai mulanya. Oke. Ini apa namanya untuk turisnya sendiri sudah kasih respons belum Mas Gangsar? Udah ada yang ditanyain sama Detik Bali kah? Kenapa? Turis asing. Untuk turis asingnya. Jadi, ya. Apakah mereka setuju gitu Mas dengan aturan baru ini? Jadi kami sempat mewawancarai 2 turis asing, satu dari Australia dan satu dari Skotlandia. Nah, sebetulnya dari kedua turis asing tersebut yang kami temukan tidak keberatan begitu, Edo dan Mai, terkait dengan rencana kenaikan pungutan turis asing tersebut dan pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Gitu. Jadi kedua turis asing itu tidak keberatan. Yang penting bagi mereka adalah salah satu poinnya pungutan turis asing tersebut dikembalikan gitu untuk masyarakat Bali gitu, Edo dan Mai. Dan beberapa waktu lalu juga saya sempat ngobrol juga begitu ya dengan salah satu narasumber gitu di Konsulat Jenderal begitu. Sebetulnya mereka itu soal pungutan turis asing itu tidak dianggap menjadi sebuah barrier atau tidak menjadi sebuah penghalang gitu ya bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Bali gitu. Justru sebetulnya yang menjadi isu gitu ketika mereka akan berkunjung adalah misalkan dari sisi keamanan seperti itu biasanya. Kemudian juga dari sisi penyebaran penyakit seperti itu. Nah, artinya itu mereka senang ya dengan concern, kenaikan ini ya Mas Gangsar. Tamu atau wisman begitu ketika ingin mengunjungi Bali gitu. Tapi untuk pungutan turis asing yang sebesar $10 yang saat ini masih berlaku
itu sebenarnya tidak menjadi hambatan juga seperti itu, Edo dan Iya. Oke. Mereka kaya jadi bawa dolar juga kan ke dalam negeri, ke Indonesia mah gampang. $50 800.000 gampang. Gampang ya. gampang. Asal jangan ngegampangin, gampang bayar tapi begitu masuk menipu, ya kan? Oh iya, Tahu-tahu benar. bikin narkoba, tahu-tahu apa, Luar aduh. biasa sekali kalau ibu-ibu komentar tuh bisa langsung dapat ininya ya, Dapat wangsit gitu. wangsitnya ya. Asal nggak ngegampangin tuh. Iya dong. Betul, Nah, betul. lalu aturan ini sudah berlaku 100% kah, Mas? Nah, jadi ini menariknya sebetulnya, Edo dan Mei. Dari sisi kepatuhan itu juga hanya 40% yang membayar pungutan turis asing sejak diterapkan dari Februari sampai tanggal 20 Juni. Jadi dari kebijakan tersebut, Pemprov Bali hanya memperoleh 124 miliar seperti itu. Sedangkan potensi atau pendapatan yang hilang itu justru lebih besar, mencapai 186 miliar seperti itu. Nah, di sini begitu ya, kami di redaksi justru melihat ada sebuah ketidaksesuaian begitu ya, bagaimana cara mengatasi masalah belum optimalnya pungutan turis asing ini begitu. Jadi kalau kami melihat begitu ya dari kacamata redaksi bahwa seharusnya ketika pendapatan ataupun pungutan turis asing ini belum optimal, bukan kita menaikkan jumlahnya atau besarannya begitu, tapi bagaimana kita seharusnya bisa mengoptimalkan perolehan dari kebijakan tersebut seperti itu, Edo dan Mai. Misalkan entah itu kita bisa menyiapkan jumlah petugas begitu untuk melakukan pengecekan di sejumlah titik masuk Bali, misalkan seperti itu, atau misalkan ada juga razia secara di tempat-tempat daerah tujuan wisata seperti itu, Edo dan Mai, untuk meningkatkan kepatuhan, termasuk kalau itu pemberian sanksi, ya artinya itu inline ya dengan tujuan untuk menertibkan ataupun meningkatkan kepatuhan dari pungutan turis asing. Seperti itu, Edo dan Mai. Untuk dendanya berapa Mas Gangsar tadi? Sorry. Nah, untuk denda ini besarannya masih dihitung. Namun kemarin terakhir PJ Gubernur itu menyampaikan bahwa mekanisme punishment-nya itu kalau tidak denda, tindak pidana ringan. Oh, pidana ringan tuh berupa Betul. kurungan penjara berarti? Sebetulnya mungkin tidak akan sampai diatur seperti kurungan penjara ya. Biasanya kalau pelanggaran administratif itu kan ya dalam bentuk sanksinya, tidak sampai dalam bentuk kayak pidana gitu sih, Edo dan Mai. Denda gitu Kalau mungkin, kita merujuk, Mas. ya mungkin kalau kita merujuk ke beberapa regulasi gitu ya, Edo dan Mai. Seperti itu, tapi skemanya seperti apa, pemberian sanksinya bagaimana gitu kan. Nah ini yang kemudian harus dibahas nih antara DPRD Bali dengan eksekutif atau pemerintah Provinsi Bali seperti itu. Karena kan dalam bentuk regulasi dia harus dalam bentuk perda ya. Oke, tapi mengingat obrolan kita beberapa waktu sebelumnya soal pungutan untuk turis asing ini, sepertinya turisnya sendiri tidak berusaha untuk tidak membayar ya Mas Gangsar ya, yang dari laporan kita sebelumnya, tapi lebih kepada pos-pos yang menagihkan pembayaran kepada turis asing ini yang ke-skip gitu. Bener nggak sih? Sebetulnya karena ini masih terus berjalan ya Edo, Pemprov Bali juga sebetulnya sudah menyiapkan aplikasi Love Bali itu untuk menerapkan pungutan turis asing. Kemudian juga sebetulnya selain itu kemarin itu dari pengelola pariwisata itu juga sempat mengusulkan gitu, bagaimana kalau misalkan digabung dalam paket-paket wisata gitu. Misalkan turis asing dari negara A mau berkunjung ke Bali menginap 3 hari begitu kan. Nah, dia pungutan turis asingnya dimasukkan dalam komponen entah itu menginap di hotel ataupun biaya perjalanan wisata seperti itu, Edo dan Mai gitu. Karena sebetulnya kalau kita sebagai
wisatawan sendiri begitu, mungkin Edo dan Mei pun juga merasakan begitu. Ketika datang ke suatu lokasi gitu kan, terus kemudian di depan ada pungutan, di tengah ada pungutan, kemudian di akhir ada pungutan, itu kan rasanya menjadi pungutannya ada banyak banget gitu. Tapi kan lain soal ketika misalkan kita cuma di depan gitu kan, dikenai pungutan sekali gitu kan, terus di tengah ataupun selama kita berwisata tidak ada pungutan-pungutan lain, tentu itu juga akan lebih membuat nyaman ya wisatawan yang datang ke tempat wisata ataupun misalkan datang ke Bali. Alright, semoga aturan ini bisa menambah PAD Pemprov Bali lebih banyak lagi. Jadi wisata yang ada di Bali juga bisa terjaga dengan lebih baik lagi, juga terfasilitasi dengan layanan yang lebih canggih lagi, baik lagi. Semua happy, turis happy, pemerintah happy, everybody happy. Happy. Come visit Bali. Invest to our Betul. country. Edo dan Mai. Jadi harapannya memang tujuan dari penggunaan turis asing itu dikembalikan sendiri untuk keberlanjutan pariwisata di Bali. Edo dan Mai. Gitu. Oke. Makin enak jadinya berwisata di Bali. Kapan terakhir ke Bali? Aduh, 2 tahun lalu. It's time to go to Bali again. It's time to go back to Bali. Tapi Saatnya Detik Sore live dari Bali mungkin ya. Coba diusulkan. Tunggu ya. Ditunggu ya. Ditunggu undangannya. Gaya banget sih Edo bilang dari Bali. Iya, ditunggu ya. Seolah-olah kita besok minggu depan langsung berangkat ke Bali nih. Iya, nanti kita nginepnya di kantornya Detik Bali. Nanti kalau aku ke Bali aku mampir ke kantor ya, Mas. Siap, ditunggu Edo dan Mai. Ditunggu. Dari Detik Sore. Di mana sih kantornya Detik Bali, Mas Gangsar? Alamatnya? Di Denpasar. Di Denpasar. Betul. Di Denpasar mana, Mas? Nanya lagi. Renon. Deket rumah Bude saya. Serius? Iya, di Renon. Tapi Bude saya udah pindah sih. Tadinya di asrama tentara di Sudirman itu loh, Mas. Deket rumah sakit tentara. Oke. Yang tentara siapa? Bude atau Pak Den? Kenapa? Yang tentara siapa? Oh, Pak D. Almarhum, tapi dua-duanya almarhum. Baru saja berpulang Bude saya bulan lalu. Kemarin kan yang kesana ke Bali itu. Iya. Tapi kok gak ketemu sih sama Mas Gangsar? Ya kan itu dalam berduka ya. Oh, dalam duka ya. Besok kalau pas hore-hore kalau ketemu jadinya hore-hore ya. Iya, nanti kalau kita ketemu hore-hore nanti ke Detik Bali. Iya, ke Jimbaran juga. Makan seafood. Iya, aduh kangen lagi makan seafood di Jimbaran. Oke deh Mas Gangsar, terima kasih banyak atas informasinya, laporannya buat kita. Sukses buat teman-teman Detik Bali semuanya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Selamat maghrib, selamat senja. Udah jam 6 soalnya di sana. Iya. Ngomong-ngomong Jimbaran tuh kayaknya Jimbaran these days is overrated sih menurut aku, ya gak sih? Tapi untuk lo menikmati sunset sekalian makan itu paling enak di sana. Emang sih, kalau mau all the view and bla 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 gitu-gitu, yang klasik gitu loh. Iya. Kayak di video-videonya evergreen, lagu-lagu evergreen gitu. Sambil jalan-jalan gitu ya. Everything I do it for you. Karena itu di dekat situ tuh kalau misalnya emang mau menikmati seafoodnya aja yang enak gitu ya. Karena ini ada beberapa tempat seafood yang di Jimbaran yang pernah aku cobain gitu. Yang enak tuh emang cuman ada yang satu itu doang yang Cafe terkenal. Jimbaran itu kan? Yang apa ya, antrinya juga panjang banget gitu kan. Tuh. Tapi kalau emang bener-bener mau menikmati seafoodnya, ikan bakar, lobster and everything gitu, seafood itu ke Pasar Kedonganan ya kalau gak salah namanya ya. Pasar Kedonganan. Pasar ikan yang deket sana tuh, jadi kayak bisa beli ikan di sana, terus juga bisa dibakar. Jadi kita kayak cuman bayar ikan sama bumbunya gitu. Ya tapi maybe ya of course different view ya mungkin ya. Ya konsep-konsep pantai pada umumnya lah ya. Biasanya nelayan-nelayannya jualan tuh di pantai itu hasil dari tangkapan mereka. Terus habis itu nanti bakar-bakar sendiri deh bareng sama keluarga, piknik. Seru. Kalau di Lombok ada tuh satu pantai namanya pantai Mustika. Bukan beda. Mustika di mana ya? Gak tahu. Pantai Mustika Tanjung. tuh di Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Barusan dari sana udah lupa. Iya, Anda gimana sih? Kalau di Lombok Utara tuh ada namanya
pantai aku lupa nama pantainya, itu juga ada. Kalau makan kita datang ke pantai itu, dan pantainya enaknya tuh nggak terlalu rame banget, cendol gitu loh. Lombok Utara tuh berarti yang ngarah ke Atas penyeberangan kan? Gili ke Iya, arah Gili Gili. ya. Kalau Lombok Selatan ada Mandalika, pantai juga nggak? Mandalika. Iya, Pantai pantainya juga. maksudnya lebih Pantai bagus Kuta. mana? Pantai Kuta. Iya. Sama lah bagusnya. Sama-sama pasir putih. Sama-sama pasir putih. Oh, Pantai Kuta juga pasir putih. Pantai di daerah Gilinya ya, di utara tuh yang bagus-bagusnya emang di sekitar Gili-gilinya itu. Iya. Kalau yang di sekitar pesisirnya, yang sebelum nyebrang ke Gilinya tuh pasirnya ya ada yang coklat, ada yang hitam gitu. Tapi yang putih banget gitu ada, tapi nggak merata gitu loh dia. Oh iya, on off gitu ya. Ya ada yang putih beda-beda. Tapi kalau di Gili itu semuanya pasir putih. Putih. Di Bagus Gili. banget. Udah siap itinerary buat besok? Oh enggak, besok emang konsepnya dan rencananya memang untuk family aja besok. Jadi kayaknya di kota-kota aja enggak gitu. ke tempat-tempat wisata Enggak, juga. kayaknya enggak ya. jauh-jauh karena Fully business trip ya. yes, business trip, dan hari Minggu udah balik lagi ke Jakarta. Jadi kayak ya udah cuman kayak 1 kali 24 jam tambah dikit. Gak apa-apa lah, ngirup udara bersih sebentar. Hirup Tapi Jakarta udara juga lagi pantai udara ya. bersih. Soalnya kan lagi banyak hujan. Jadi polusinya lagi pada hus bye-bye gitu. Gak mau bye-bye. Bye-bye sekarang, Detikers, kita mau break dulu tapi ya. Belum bye-bye seutuhnya karena kita masih akan ada sampai jam 6 sore nanti. Jangan kemana-mana pokoknya. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Nyari kecerekan ya. Iya. Hey, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih dengan merah-merah, membara dan menyala Detikers. Di- Merah kita berbeda loh. Berbeza. Iya, yang ini merah Oh cabe. iya, ini merah marun. Yang ini pinter. Baru aku mau nanya, kamu tahu gak ini merah apa? Karena hijau dia gak tahu ada Ya berapa kalau hijau. sederhana marun mah masih bisa lah gua. Bisa lah ya. Maroon 5 gitu tahu gua. Gimana lagunya Maroon 5? Tet 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 tet. Kok tetet sih lagunya? I was so high, didn't recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controls my mind. Gitu. Woo! Lanjut dong. Apa? I said goodbye. Ih, gue gak hafal lagi itunya. Ya gitulah, itu adalah pertama kalinya gue mendengar lagunya Maroon 5 sih. Iya, Di emang lagu MTV waktu pertamanya itu. kan yang This Love. This Love ya. Sebenarnya lebih awal lagi itu Sunday morning. Oh rains iya are iya iya. falling. Iya tahu. Atau ini Harder to Breathe. Itu tapi dari album pertama semua. Hmm. Tapi kita nggak mau bahas Maroon 5. Kita mau bahas Muhammad Afifuddin. Gak ada nyambung ya. Muhammad Afifuddin. Gak apa-apa, sekarang zamannya bridging tuh gak nyambung. Oh gitu, Iya. emang lagi trennya gitu Lagi ya. trennya harus gitu, nggak baca nyambung. gak komentar? Atau bridgingnya dipatahin aja. Iya, ya udah kita Makin enak ya kerja di media ya. Jadi host makin enak jadi ya, nggak host perlu kayak ada. langsung baca aja. Oke, Padahal- kita beralih ke berita selanjutnya. Oh gitu aja langsung. Ini udah langsung. Ih, itu mah pasti dimarahin sama senior sih kalau tahu Iya kayak gitu. banget ya. Karena Tapi kan mungkin- seninya membawakan acara siaran itu di situ gitu. bener. Ih, apa tuh pesan mesra? Karena marah nanti sama Oh. ini sama Mbak Mutia Kasim. Semoga Mbak Mutia sehat selalu ya. Oh iya, that's also one of Mm. my favorite Biggest inspiration. news presenter lagi, radio enthusiast gitu. Oke, baik. Disuruh lagi. Ini ada berita menarik yang harus Detikers semua tahu. Kalau kemarin kan itu sudah dilakukan pemberhentian ya untuk ketua KPU, mantan ketua KPU Hasyim Asyari yang terbukti Iya. sengaja melakukan perbuatan asusila, dan ini kemudian ada beberapa fakta menarik yang kita temukan lewat persidangan bahwa ada pesan-pesan mesra yang disampaikan kepada korban. Pesan-pesan. Iya, pesan-pesan mesra yang disampaikan kepada korban. Apa Jadi- ya pesan-pesan mesranya? Jadi pesan mesranya itu apakah ini janji-janji manis? Bukan janji-janji, iya ada janji-janji manis juga, Mm-mm. ada ucapan-ucapan mesra juga. Ada Janji dinikahi kan?
Iya, janji nikahi. manis Bentar ya dinikahi. sambil gue cari apa aja pesan-pesannya tadi ada juga di push notification-nya Detik.com. Oh ada juga. Ada, Oke. jadi Oh ada udah diungkapkan 5 ini gitu. apa itu pesan-pesannya tuh ada. Udah ada 6 gombalan maut Hasyim Asy'ari Oh my ke anggota God. PPLN. Ini dia bilang for your eyes only. Terus Takut. dia bikin caption foto my love. Dia bikin foto caption dia posting atau gimana? Ngirim foto Oh ngirim via ke anggota PPLN itu. Iya. Captionnya my Fotonya love. siapa Iya. fotonya dia? Hasyim mengirim foto berdua dengan korban disertai dengan caption my love. Oke. Ditambah emoji love dan emoji bunga mawar merah. Wow. Kemudian ada juga pandangan pertama turun ke hati. Oh wow. Jadi setelah teradu tiba di Jakarta terdapat komunikasi lewat pesan WhatsApp antara pengadu dengan teradu pada tanggal 9 Oktober 2023 dan teradu mengirimkan pesan alias Pak Hasyimnya mengirimkan pesan WhatsApp pandangan pertama turun ke hati emoji peluk. Pandangan pertama. Kala aku berjumpa. Tek 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 tek. Special for you di ajengku itu juga termasuk ditambah emoji. Suka pakai emoji ya Pak Hasyim ya. Ada emoji tangan melipat, emoji mawar merah, emoji tangan memeluk, emoji melontar ciuman dengan hembusan hati, emoji tersenyum penuh. Dan janji menikahi korban itu. Gombalan-gombalan maut. Wait, salah satu perbuatan asusila itu adalah dia memaksa untuk berhubungan badan, which Yes. means sudah terjadi itu. Sudah terjadi. Berarti ini nggak ada konsen ya. Berarti kalau memaksa berarti nggak ada konsen dari pihak. Jadinya relasi kuasa sih. Ya mungkin nggak ada Oke, konsen oke. tapi kita harus dikonfirmasi lagi ke korban ya yang petugas PPLN anggota PPLN Den Haag-nya. Tapi yang pasti ya ini jatuhnya kayak relasi kuasa kalau gue Sudah ngeliatnya. ada komentar dari itu Dari si anggota PPLN-nya pelapor. Heeh. sudah. Apa komentarnya? Cari dong di detik.com. Mana dia? Coba lihat. Ada nggak? Ada dia ngasih pernyataan juga kok ke teman-teman media. Tapi selain dari itu kan kemarin sudah disampaikan, sudah ketahuan. Tapi yang hari ini juga Ada breaking update-nya. adalah KPU akhirnya menunjuk Muhammad Afifuddin menjadi penggantinya Hasyim Asy'ari yaitu menjadi PLT Ketua KPU. Ditunjuknya ini hari ini setelah memutuskan memberhentikan tetap Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI. Ini dilakukan setelah dilakukan rapat pleno tertutup oleh KPU. Dan DKPP sebelumnya menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Hasyim Asy'ari dalam kasus asusila yang terbukti melakukan asusila ke anggota PPLN Den Haag. Dan DKPP juga ternyata mengungkapkan Hasyim Asy'ari ini terbukti sengaja mengubah peraturan KPU terkait larangan menikah sesama penyelenggara pemilu. DKPP bisa- menyebutkan Hasyim terbukti telah mengincar pengadu sejak awal. Oh, dan Udah ditarget berniat dari untuk awal tidak ya. bertanggung jawab berarti gitu maksudnya ya. Enggak, Karena justru kan tidak boleh menikah sengaja sesama mengubah penyelenggara pemilu. peraturan ya. terkait larangan menikah sesama penyelenggara pemilu. Kalau diubah berarti Oh, dia jadi boleh. jadi boleh Iya, iya, iya. gitu. Oh, wow, sangat visioner. Hah? Hah? Apa? Oke. Tapi ini juga perlu disimak sih, perlu diikuti kembali apakah dengan diberhentikannya ini kemudian dilanjutkan lagi juga ke mungkin ada upaya dari korban untuk melakukan tuntutan pidana kepada Pak Hasyim begitu. Karena kan jatuhnya itu Iya, tadi relasi benar, kuasa benar, tadi benar, apakah benar. ada unsur Hmm. pemaksaan di situ Dan yang ini bisa ternyata dipidanakan. Korban atau pengadu juga karena perbuatan ini akhirnya mengalami gangguan kesehatan. Yes. Of course ya, gangguan kesehatan physically, mentally, ya kan? Totally. Everything. Tapi ini juga yang bikin geleng-geleng sih Detikers. Selain daripada kelakuannya Pak Hasyim ya, yang bikin geleng-geleng juga adalah joki Strava muncul di media sosial menawarkan untuk melakukan lari oleh dirinya sendiri. Nggak ngerti gimana joki Strava itu, aku belum paham Lo karena pakai aku Strava bukan nggak?
pelari. user Strava kan. Tapi gue juga bukan user Strava sih. Tapi Strava ini kan aplikasi yang bisa dipakai orang untuk bisa mengukur kan larinya. Kemudian biasanya itu setelah Pace-nya selesai berapa iya, gitu ya, berapa gitu-gitu. kilometer dilewati. di-share di media sosial pada akhirnya. alah. Nah tiba-tiba muncul nih ada yang nawarin joki. Emang di Indonesia tuh selama ada demand bisa dipasarkan. Kayak kata efek rumah kaca, semua bisa. Romantis. Bukan. iPhone aja ada yang disewain. Pasar bisa diciptakan. kalau Betul, kata betul efek rumah sekali. Ini demi validasi nih Detikers karena Yes. memang olahraga lari di Jakarta ini memang dalam beberapa tahun terakhir itu menjamur kaca. banget Bergengsi sekali ya. setelah sepeda kemudian beralih ke lari. Entahlah kalau misalnya dibilang gengsinya ada di mana, I don't really know. Ya kalau ditanya gengsinya di mana, karena kalau dibandingin sama sepeda, kalau sepeda kan udah kelihatan nih ya sepedanya mahal dan lain sebagainya gitu. Ya. Mungkin kalau outfit lari dan juga gear untuk lari juga maybe quite pricey. Pasti. Karena sekarang katanya nih ya, Hmm. tapi correct me if I'm wrong ya teman-teman pelari, ada anggapan begitu di media sosial atau di netizen bahwa kalau lari lo nggak pakai sepatu merek tertentu itu katanya kurang, nggak dianggap gitu. Jadi harus pakai merek tertentu. Apa kabar aku yang lari di outfitnya. GBK out-outan abis? Siapa yang berani ngelabrak Anita Mae? Ih, Ya enggak lah, masa larinya ngapain- segitu? Mau ngapain dilabrak kan? Kalau di GBK tuh bener-bener kayak kalau pagi-pagi ya kan biasa itu aku lari kalau kelar siaran jam 6 pagi kelar siaran aku langsung nyebrang tuh ke GBK habis itu lari tuh di sana. Ngeliatin pas awal-awal mulai lari tuh aku ngeliatin juga nih, oh tipe-tipe pelari tuh ada yang kayak gini nih. Pertama yang dilihat adalah apakah mereka terus lari muterin GBK itu atau mereka ada kayak lari terus ada yang jalan, terus ada yang berhenti, ada yang istirahat dulu, ada yang stretching di tengah jalan dan segala macam. Karena aku bukan pelari, ya lari cuma buat olahraga aja tapi nggak kayak ada aturan harus bla 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 gitu. Ya paling pemanasan doang gitu. Tapi akhirnya makin kesini yang aku perhatiin sih jujur outfit sih akhirnya. Outfit yang paling mentereng terlihat ya. Merhatiin, oh ini pakai dari jam tangan nih, jam tangannya apa nih, oh terus gitu ya, ke sepatunya apa, Sepatunya. iya sepatu pasti yang paling utama kan pasti sepatu tuh, sepatu terus Outwear-nya. jam tangan, terus ya outfitnya apa gitu, ya. But kalau buat aku sih itu bukan sesuatu yang kayak jadi ketika gue ngelihat apa yang ada di badan lo, yang lo pakai, terus gue jadi ngejudge lo seperti itu sih sebenarnya nggak juga. Jangan dong. Nggak kayak gitu juga gitu, tapi what kind of validasi yang dicari nih sama emang. orang-orang. What kind of validation, betul. Karena kayak, ya kan lo lari buat olahraga, that's it. Kenapa harus ada validasi dari berapa kilometer yang lo bisa tempuh dalam sekian menit, atau soal outfit apa yang dikenakan gitu. Or circle mana lo berada. Karena kan banyak artis-artis juga tuh yang ikutan lari. Mungkin circle-nya ada di mana nih, di geng yang mana nih yang lebih, misalnya ya banyak orang-orang yang emang jago, udah pada jago nih senior-seniornya gitu. Tapi sama kayak di Make sense gak sih? sepeda juga gitu gak sih? Nah aku juga gak tahu deh kalau sepeda karena aku juga tidak pernah. Tapi itulah pada akhirnya ketika banyak komunitas-komunitas yang tercipta ini ya, harapannya tuh justru bukan malah jadi toksik. Justru bisa bikin lo bisa jadi apa adanya di dalam komunitas itu, bukan justru ngasih pressure gitu. Mudah-mudahan itu cuma spekulasi doang ya yang berkembang di masyarakat, dan kalaupun ada, bertobatlah. Udahlah, gak perlu lah itu joki-joki. Kan pada akhirnya bukan kita yang merasakan ya. Kan olahraga yang penting apa dampak ke tubuh kita kan. Oh iya dong, apa yang dampak ke tubuh kita. Tapi mungkin apa yang diinginkan orang-orang tidak hanya dampak ke tubuhnya, tapi juga ke sosial medianya. Biar banyak Iya yang makanya zaman sekarang amazed tuh. gitu. Gara-gara influencer nih gitu. Kok nyalahin influencer sih? Kamu tuh dihujat loh sama influencer. Kamu tahu gak sih ada konten creator yang menghujat para pendatang di Jakarta? Kenapa dihujat? Katanya Jakarta udah penuh banget, kalian ngapa sih datang ke sini? Jakarta udah padat. Loh, Jakarta gitu. tuh terbuka sama semua orang. Kan nggak ada Iya. aturannya bahwa orang-orang tertentu nggak boleh ke Jakarta. Ya, kamu lihat deh itu akhirnya terus banyak pendatang Dihujat. dari Jakarta. Ya dirujak lah, bukan dihujat lagi, dirujak dirujak si sama netizen. influencernya. Iya. Siapa sih Sebenarnya influencernya? dia bukan influencer, dia Oh, cuma netizen konten aja. creator Oh, oke. aja. Biasa lah yang viral-viral FYP itu di sana. Kadang-kadang tuh orang bikin kayak gitu biar demi FYP aja sih. Gue ngelihatnya. Iya sih kayaknya. Again,
demi validasi. Validasi. Aduh, gue aja ya berapa hari ini gue perhatiin followers kalau kita nggak aktif terus-terusan nih di Posting sosial ya, media, hmm. posting gitu, terutama posting di feed ya, berkurang followersnya. Masa sih? Iya, followers gue udah berkurang 300. Ih, itu robot kali. I don't know, aku nggak pernah beli followers ya, mohon Tapi maaf berkurang 300 karena ya. I don't know nggak karena posting. aku kan udah lama, udah berapa? Nggak kayak posting reels. hampir sebulan ini kan maksudnya Posting nggak reels konsisten. apa story? Feed apa Reels, story? feed di feed. Oh, ya udah hari ini kita bikin lagi ya. Ayo dong, biar Demi mengembalikan 500 kemudian datang jadi nambah 200 ya. Iya, pas aku lihat, followersnya kenapa jadi berkurang lagi? Oh, ini karena kayaknya algoritmanya Gitu ini ya. nih berjalan sangat Mungkin ketat gitu yang persaingannya. yang kemarin follow ngerasa kok dia nggak posting lagi, udah Jadi unfollow aja deh gitu. Atau mungkin Instagram itu akan menghapus akun orang-orang yang gak aktif. Bisa jadi gitu juga. Ya gak sih? Ya, Tapi jadi kayak aku robot-robot. kan aktif. Robot-robot yang kan kita Di nggak story. kita nggak beli follower tapi bisa aja ada robot-robot yang nge-follow kita kan. Jadi bisa jadi Emang bisa gitu? bisa. Berbahaya Bisa ini. Ya udah deh kalau gitu Detikers, jahat banget yang nulis ini. Break aja yuk, udah jam segini WK Emang kebanyakan kenapa? Kita mau ngobrol sampai jam ya kan? 7 juga nggak apa-apa kan di sini? Kita mau sampai jam 7 live-nya. Kalau nggak kita closing kan nggak bakalan closing kan? Jadi terserah kita. Aku gak mau. Sampai jam 16 kayak gini ya. Kayak siapa? Kayak Sherina. Sherina Mas Adam. Mau kemana Neng? Mau ke pasar. Nanti kerjaan kemana-mana. Habis ini ada Sunset Talk. Save the best for last. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gue gak nonton lagi. Mau kemana? We are Ih, live kok gitu already. sih live-nya gak bilang-bilang. Tadi standby 1, 2, 3. Halo Detikers, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore ya biasa Semoga lah. gak denger ya tadi Detikers aku ngomong apa. Ini becek gak ada ojek soalnya di sini. Jadi kita agak pusing dikit. Guys, Tapi kalau gue pakai baju merah gue pasti menyatu sama kursi ini. menyala dong. Menyatu. Kan kalau baju merah pasti menyala. Oh iya menyala, itu gak pakai baju merah juga menyala. Sombong. Kita sudah sampai di segmen Sunset Talk, sunset terakhir untuk hari ini. Takut Sunset banget. terakhir untuk hari ini. Ya iyalah sunset emang ada berapa? Ya Coba. makanya itu. Jangan Tapi gitu dong, takut. untuk hari ini loh. masih terintimidasi sama kejadian sebelumnya ya. Tapi narasumber kita hari ini is it the first time Detik Property ada di Sunset Talk? Kayaknya enggak ya? Enggak lah. Sebelumnya udah ada di Udah Sunset sering Talk kok, ya? udah pernah closing waktu kita terakhir sama dia. Oh iya betul. Yang Hari waktu ini dia habis berarti dari ada yang bantu kita IKN. closing. Yang dia Oh iya habis betul, dari IKN, IKN. benar-benar. heeh. Welcome back to Detik Sore dan Aditya Sari. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Apa sih? Ternyata kamera gue di situ. Oh, hampir salah kamera. Tuh Udah bisa semangat kan? salah kamera lagi. Salah tapi. Itu kan kemarin kita cerita terakhir yang kamu habis dari IKN kan? Betul. Waktu ke IKN Long kemarin, time ago. waktu ke IKN kemarin ada visit atau ngeliat rumah untuk Pak Jokowi nggak di IKN? Pengen, cuman sayangnya waktu itu nggak bisa karena kawasan rumah menteri itu, Iya. perumahan menteri itu steril karena Jokowi lagi nginep di situ. Oh. Padahal gue pengen banget, Pengen lihat ya di pengen sana lihat kayak dalamnya gimana. kayak gimana karena emang keren banget katanya. Tapi kita nggak mau bahas rumah Pak Jokowi yang di KN. Kita mau bahas rumah Pak Jokowi yang giveaway. Betul, nah. Bener nggak gue bilangnya giveaway? Nah, kan kalau biasanya kita ngobrolin rumah rakyat, Iya. rumah gua rakyat Iya. sebagai rakyat kan, ya kan, gua rakyat. Kita juga semuanya rakyat yang Oke, presiden masyarakat. Pak Jokowi. Oke rakyat. Baik. Iya. Nah sekarang kita Nah, ngomongnya, sekarang kita ngomongnya bagus loh rumahnya- nge-bridging sendiri. rumah Jokowi, rumahnya Presiden Jokowi, presiden ke 7. Ke-8-nya Pak Prabowo, ke-9-nya Jan Etes. Enggak lah. Jangan tes Oke. ke Nah ini 15. sebenarnya jadi sorotan
Kenapa? Karena lahannya luas banget. 12.000 meter persegi atau 1,2 hektar. 1,2 hektar tuh bayangannya seluas apa sih? Kalau di Jakarta bisa dibayangin? Kalau Seluas area Trans ada nggak? 1,2 hektar. gue ambil contoh Kayaknya gini lebih ya. Kalau luas ya? misalnya dibandingkan dengan rumah subsidi, katakanlah yang tanahnya 60 meteran ya, 60 meter persegi, Itu jauh banget sih. berarti 12.000 meter persegi itu bisa jadi sekitar 200 unit. 200 unit dalam satu kawasan, tapi itu nggak memperhitungkan luas jalan ya, sama fasum-fasum. Iya. Jadi kalau misalnya di-compare sama luas rumah subsidi itu sekitar 200 unit lah ya. 200 unit rumah subsidi ukuran 60 meter 60 persegi. meter Betul. persegi. That's huge. Ya. Lokasinya di Solo. Lokasinya di Colomadu. Colomadu Tepatnya di mana dekat, itu? ini berarti dekat pabrik gula yang kemarin sempat terbengkalai kemudian dibuka lagi itu. Di Dekat, Jawa Tengah kan? iya dekat Karanganyar, Lokananta betul. juga. Oh ya masih sekitar Ya dekat sana sana ya. lah. Itu bisa seluas itu karena di luar kota kan? Betul. Nah jadi gini, sebenarnya di aturan itu kan ada aturannya ya. Iya. Di aturan itu tuh rumah presiden itu sekitar 1.500 meter. Anjir gue naksir banget ngeliat kamera. NPD. ya nggak apa-apa bisa gantiin lu kalau lu tiba-tiba mau liburan lagi kan. Oh ya bisa, Oke. bisa. Nah Emang itu bisa, tanahnya Beliau? sebenarnya sekitar 1.500 meter. Cuman itu kalau di Jakarta. Nah kan ada beberapa presiden yang juga dapat tanah apa namanya rumah pensiun Iya. itu di Jakarta, Di Jakarta. kayak Ibu Megawati, terus Baru Pak Jokowi kan yang di luar Jakarta? Rumah kelihatannya pensiun? iya benar kalau Pak SBY pun itu di Kuningan kan. Di Kuningan ya. Pak Jokowi milih buat di luar Jakarta. Kuningan Jawa Barat maksudnya kan? Sini. Oh Kuningan ini. Jakarta Pusat Jadi Jakarta fix Selatan ya. semua presiden dapat rumah pensiunnya itu Di di Jakarta. Nah, kalaupun mau di luar, luas tanahnya itu di-compare dengan harga tanah. tanah seluas 1.500 meter di Jakarta. Nah, ternyata katakanlah misalnya, ambil contoh, katakanlah di Jakarta itu luas tanah 1.500 meter itu 20 M katakanlah gitu. Di mana dulu tuh tanahnya? Misal. Mm-mm. Nah, ternyata 20 M itu kalau dibawa ke sana ke Colomadu Iya, ke Karanganyar itu 200 bisa dapat kali segitu. lipatnya. Gitu. Itu 200 sebenarnya kali juga lipatnya. penambahan sih. Jadi semula itu tuh cuman 9.000 meter persegi. Iya. Cuman karena di situ ngelihat kan semula emang itu kan tanah kosong. Terus ada sisa patok tuh yang kalau misalnya dibangun tanah tapi yang sisa patoknya itu nggak dimanfaatin ya akan jadi tanah terbengkalai aja nantinya. Takut nggak dimanfaatkan. Jadi akhirnya sekalian aja Sekalian diambil. Ini usulannya dari presiden untuk maksimalin aja atau gimana? permintaan sih sepertinya. Oh Nah, permintaan. kayak gitu untuk memaksimalkan aja. Terus Oke. pembangunannya sendiri katanya juga melibatkan warga lokal, warlock. Oh untuk jadi tukang bangunannya gitu maksudnya. Nah, gue nggak tahu dilibatkan seperti apa, tapi menurut camat di situ bilangnya ada keterlibatan dari warga. Kayaknya dimulai di ini di apa namanya kemarin kan land clearing gitu kan. Ada pohon-pohon yang berdiri tinggi, tumbuh tinggi, dibersihin, gitu ya. diratakan, Oke. dipadetin. Yang tadinya tanah mungkin apa namanya nggak padat, dipadetin dulu kayak gitu. Jadi pondasi pun belum sebenarnya ya? Masih Belum, land clearing nah. ya? Ini baru kemarin tuh apa namanya groundbreaking peletakan batu pertamanya itu sekitar hari Senin kemarin. Itu baru dan diharapkan itu udah apa namanya ya semoga udah siap ketika Pak Jokowi udah pensiun ya kayak gitu. Rumahnya udah jadi ketika Pak Jokowi udah pensiun. Harapannya gitu ya. Lah, ini Ntar lagi dong. Iya, ya. Dia bulan apa sih? Gak jadi. Kita Aku mau 3 nanya. bulan lagi. Iya 3 bulan lagi. Enggak, aku mau nanya ini. Itu tanah seluas itu dari satu orang yang punya tuh satu Itu owner. ada 2 pihak ternyata, ada 2 pihak. Oh, oke. Ada Jadi dua orang gabungan, digabung. digabungan. Oh bukan tanah negara itu? Enggak itu tanah-tanah Yang dibeli sama negara pada akhirnya. betul. Oh. dengan uang yang setara 1.500 Iya, meter iya, tadi iya. kayak gitu. Soalnya kalau lihat artikel di Detik Properti terungkap rumah pensiun Jokowi 1,2 hektar mulai dibangun. Sosok tuan tanah terungkap. Harus ada gitu. Udah ketemu tuan tanahnya? Udah Siapa ketemu. namanya? Ada di situ. Baca Detik Tapi Properti, udah ketahuan Detikers. belum angkanya berapa dibeli tanahnya? Angkanya sebenarnya cuma kira-kira aja ya, tapi angka fixnya belum tahu ya. Gue cuma bisa bilang di compare dengan harga tanah di Jakarta seluas 1.500 meter persegi.
By the way, apa ya? Menariknya apa nih ketika membahas ada dua orang tuan tanah ini akhirnya dijadiin headline gitu. Apa yang menarik? Ya menariknya artinya lo jadi orang kaya mendadak aja. Iya. Kita tahu siapa pemilik tanahnya dan orang itu berarti jadi kaya mendadak karena Betul. tanahnya dibeli sama presiden, sama Presiden. pemerintah. Untuk rumah pensiunnya presiden. Bahkan mungkin dikasih diskon sama beliau ya karena wah ini dipakai Enggak pakai sama lah, presiden. justru dia kesempatan kalau gue jadi tuan tanahnya. Naikin. Gue naikin 2 kali Naikin. lipat. Kalau apalagi kalau by kayak gitu reverse. lokasinya presiden yang minta kah atau istana yang mencarikan? Presiden yang minta yang tadi gue bilang. Oh, saya mau di sini gitu ya. Nah sebenarnya Enak ya jadi presiden ya? itu kan tadinya kan bisa dibilang apa ya? Mungkin bukan negosiasi ya, permintaan ya. Nah zamannya Gus Dur itu bahkan dia mintanya nggak udah gue nggak usah rumah deh katanya gitu. Gue duit aja katanya gitu. Duit yang buat bangun. Nah duitnya mau diapain rencananya sih mau buat bangun pesantren tadinya. Cuman negara akhirnya nggak mengabulkan permintaan itu dan dikabulkannya adalah dikasih rumah yang lahannya 2.000 meter persegi kayak gitu akhirnya. Tetap dikasih rumah apa akhirnya Betul, karena memang Kuningan secara aturan kan harus fisik bangunan kan. Iya. Kayak gitu. Kenapa Pak Jokowi memilih rumah di situ? Balik lagi ke preferensinya si masing-masing presiden ya, dan apalagi fungsinya adalah sebagai rumah pensiun. Nah, mungkin Jokowi berpikiran bahwa ya gue pengen kembali ke kampung kayak gitu. Jadi dia milihlah tanah di sana kayak gitu. Ya memang Udah ada ini nggak bocoran nggak dengan Desain tanah seluas itu, apakah Pak Jokowi mau berkebun kah, mau bikin apa gitu di sana? Nah, sebenarnya menarik nih. Mau bangun infinity pool katanya ya. Yang menarik itu sebenarnya sosok si kontraktornya. Ternyata nggak kaleng-kaleng kontraktornya. Siapa? Kontraktornya itu PT aduh gue lupa. Ada sanurnya, belakangnya ada sanurnya. Ternyata kontraktornya itu dari Bali. Oke. Nah, dia Kenapa itu juga dibilang nggak main-main? nggak main-main karena si kontraktor ini udah banyak terlibat dalam pembangunan beberapa bangunan ikonik, termasuk salah satunya St. Regis yang di Bali maupun yang di Jakarta. Oh iya. Kayak gitu. Wow, yang bangun rumah presiden yang bangun St. Regis ya. Hotel mewah ya. Mewah Apakah sekali. rumahnya akan dibuat seperti hotel mewah? Desainnya udah ketahuan, Mas. Nah, ini yang lagi gue ulik nih. Gue pingin tahu banget desainnya seperti apa, tapi mungkin karena memang ini aset menjaga privasi dan keselamatan presiden ke-7 kita, ya mungkin dalamannya mungkin nggak akan dibocorin, tapi gue juga masih ngulik nantinya desainnya akan seperti apa sih kayak Harusnya gitu. bisa dilihat ya fasad Betul. bangunannya akan seperti apa ya. Betul. Itu menarik sih karena memang Berapa tingkat bisa dibilang gitu. ini adalah yang paling luas sih, 12.000 Iya. meter persegi itu. 200 unit rumah subsidi itu cukup luas sih. Betul. 200 unit tuh. Banyak lah. Bisa bangun peternakan berapa di situ. kafling itu? Banyak itu. Jadi itu 200 unit ya. 200 kafling itu ya? 200 unit ya, 200 unit. Tapi belum dikasih tahu juga fasilitas apa kira-kira yang akan dibangun. Iya, Belum penasaran ada Pak bocoran Jokowi. nih. Iya, Pak Jokowi nanti apakah kalau dia mau berkebun mungkin ada kebun apa di sana, kebun buah kah? Mungkin Kebun kalau buah Boleh jadi- kah? didatengin sama warga kah? Mungkin karena luas itu dia bakal sering-sering bikin open house yang sifatnya pesta kebun gitu kali ya. Ih, pesta kebun. Seru lagi. Iya, sambil metik jeruk gitu Iya, ya. terus gue Oke, pasang warga. turntable di situ, terus muterin lagu-lagu klasik kan, Iya, sambil asik banget. minum-minum Abis itu jeruk. iya minum jeruk. Abis itu tamunya ada Bu Sri Mulyani. Iya, gitu ada ya. Pak Bas. Iya, ada Pak Bas, terus sambil ngeband cantik gitu. Kebayang sih. Lo pengen punya rumah dengan luas 12.000 meter persegi? Pasti lo Jujur kan mati gaya ya. Mati gaya dan susah ngurusnya pasti. Tapi kalau Pak Jokowi pasti sudah punya Sudah punya visi lah, rumahnya rencana, akan. benar. Gue kebayangnya adalah rumah itu nanti akan dibikin kayak semacam paguyubannya, ada paguyubannya. Jadi ada tempat masyarakat bisa kumpul di satu area gitu loh, yang bisa diakses iya, publik. iya. Kayak Jadi nggak ada- cuma Kalau di Jawa tuh kayak private. ada apa sih, kalau Jogja tuh kayak ada joglonya gitu Iya, ya, gitu. buat kumpul warga. Nah ini udah ketahuan tuh. Siapa yang ngelola? Ini dia Kontraktor kontraktor yang yang bikin bikin rumah rumah pensiun pensiun Jokowi Jokowi di di lahan lahan 12.000 12.000 meter meter persegi. persegi. Tebak siapa? itu land clearingnya belum tapi semuanya. Udah land clearing karena juga apa namanya? Apa yang nyebutnya? Ini apa namanya?
tembok-tembok yang dari seng-seng itu, yang tanda di situ ada proyek udah mulai berdiri di lokasi. Patok-patok ya. Patok-patoknya. Kalau subkon-subkonnya udah ketahuan belum? Belum. Nggak nyampe ke situ. Apakah ada anak usaha BUMN atau semuanya adalah subkon lokal? Nah gue nggak tahu, itu gue juga sebenarnya masih jadi pertanyaan nih. Gue coba mengontak si kontraktor, gimana sih dia bisa kepilih, apakah ada tendernya atau seperti apa? Iya. Benar itu. Termasuk nilainya juga ya. Betul, termasuk nilainya juga. Tapi ya. sampai hari ini belum ada respon. Semoga secepat mungkin bisa direspon. Jadi penasaran masyarakat tuh bisa terjawab lah kayak gitu. Iya. Ini berhak juga diketahui masyarakat kok. Bukan Betul. maksudnya kita mencoba menelisik hal-hal yang tidak boleh diketahui. Tapi memang bisa karena uang yang dipakai juga kan uang negara gitu ya. Betul. Uang APBN, pajak rakyat. Dan ini berarti bakal selesai dalam 3 atau 4 bulan ya ini ya. Mungkin kalau bisa ngebut kali ya. Itu 3-4 bulan jadi tuh rumah 12.000 meter ya? persegi. Ya tergantung, maksudnya Enggak, itu kan luas lahannya doang iya, kan. maksudnya 12 itu dibangun semua. I mean bisa jadi dia rumahnya cuma seberapa. Luas tanah 12.000 meter persegi, luas rumah 60. Enggak dong, enggak 60 juga dong. Kalau 60 bulan depan udah jadi tuh. Beneran jadi infinity pool sih. Jadi lo berenang sampai bosan ya. Di tengah-tengahnya ada rumah jadi pulau. Jadi ada di belakangnya itu ada kebun duren, ada kolam ikan, ada kebun jeruk, ada kebun-kebun. Iya, kebayang sih. Ya kan? Lo juga kebayang hal yang itu nggak? Atau ada bayangan lain? Mungkin kayak seperti apa rumah Pak Jokowi nanti? Kalau gue pernah dengar cerita apa namanya, ini bukan berat. Cerita mitos. Bukan, maksudnya kan kita pernah dengar cerita kalau rumah Prabowo ada kandang kudanya. Mungkin Jokowi juga pengen ada kandang kuda atau kandang rusa kali ya. Kandang kecebong. Karena Pak Jokowi itu kan juga seneng banget kalau lagi berkantor di mana namanya, di Istana Bogor. Nah, Istana Bogor kan ada itunya kan, ada rusa-rusa kayak gitu. Oh iya, memang di Bogor memang sudah lama sih ada rusa. Anyway, mungkin dia cuma di Bogor itu yang sering Pak Jokowi itu melihara kecebong kan, yang waktu barengan sama Jan Etes sama Kaesang. Oh iya, ada kecebongnya di situ. Serius, bener ada videonya kok, guys. Tayangin sekarang Pak Jokowi. PR ya, dicari dulu videonya ya. Iya. Kan gitu. Kodok itu sebelum dia jadi kodok kecebong dulu kan? Betul. Sama melihara ayam. Juga ayam. Oh iya bener. Ya. Nah gue mau gue ceritain gak kenapa ayam gak bisa terbang? Boleh. Lo punya waktu 2 detik untuk menceritakan itu. Gak usah. Enggak serius, kenapa penasaran? Kenapa? Ceritain deh bang. Kita masih we got time. Kita akan buang-buang waktu di sini dan penonton akan rugi. Cukup? Enggak cukup. 1 menit? Enggak cukup. Dimulai dari sekarang. Kenapa ayam gak bisa terbang? Panjang-panjang nih ceritanya. Panjang-panjang ceritanya. Jadi kita akan ngabisin nanti ya. Nanti aja ya. Nanti ya. Setelah ini ya. Abis ini Dana. Kita udah closing. Abis ini Dana akan ngirim voice note kalau untuk kasih tahu asal muasal ayam nggak bisa terbang. Oh, itu aku tahu. Kenapa? Aku tahu lagi. Karena ayam nenek moyangnya dinosaurus. Itu mah nggak seru. Iya, kurang seru ceritanya jauh lebih seru dari itu. Terima kasih Detikers sudah nyaksain Detik Sore hari ini. Terima kasih juga buat Dana Aditya Sari yang sudah mampir. Terima kasih sudah mengisi Sunset Talk hari ini. Ya. Mungkin lain waktu akan mengisi Detik Sore sepenuh programnya ya. Kita harapkan bersama ya. Iya. Semoga cocok ya. Cocok lah harganya. Nego-nego lah dulu. Bisa lah nego-nego dulu. Kebetulan ada biar beliau aja yang closing. Oh iya kalau gitu. Ya kan? Kami apapun yang mau dibilang sampai akhirnya closing silakan. Jangan lupa tagline-nya nanti di akhir ya. Kemarin gue salah lagi, Dok. Apa? Gue manggil Aryo Edo. Aduh, jangan kepikiran gue mulu dong. Kamu kemarin jadi narasumnya Detik Pagi. Iya dong. Ih, jahat kamu. Kalau udah masuk ke Detik Sore nggak boleh ke Detik Pagi. Nggak boleh kamu ke Detik Pagi, kamu cuma milik kita. Kamu nggak boleh jadi milik Detik Pagi. Posesif saya. Ya boleh beliau menutup acara ini. Silakan. Oke, karena kita udah panjang lebar ngebahas soal rumah Jokowi, di sini bener. Karena kita udah panjang lebar ngebahas rumah Jokowi dan seluas itu, semoga mimpi kalian punya rumah luas seluas rumah Pak Presiden Jokowi bisa terwujud ya. Amin. Dan akhir kata buat Sunset Talk hari ini. Langsung aja gue tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detikers, bye. Bye.